Kalau aku nggak selamat, tolong sampaikan ke ibuku ya, Gus. Kalau aku minta maaf atas segala kesalahan yang telah aku perbuat. Dan sampaikan juga kalau aku sangat menyayanginya. Hei, kamu jangan berbicara begitu, San. Kamu pasti selamat. Pak, Sandi baik-baik aja kan? Dia masih hidup kan? Saat ditemukan denyut nadi keduanya sangat lemah. Kita tunggu saja hasil dokter setelah memeriksa keduanya. Saya mohon selamatkan teman kami, Pak. Kita serahkan kepada dokter dan Tuhan saja. Kita doakan yang terbaik untuk keduanya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dokter pun memberikan kabar kepada mereka berdua. Satu pendaki tidak bisa diselamatkan, dan satu lainnya mengalami lumpuh kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Takdir Pilu Gunung Guntur. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Takdir Pilu Gunung Guntur. Belum genap 7 hari kematian ayah Sandi, ia sudah merencanakan hal yang tidak terduga seorang diri, melakukan pendakian tanpa adanya persiapan. Ia nekat melakukan perjalanan sebab rasa kalut yang tidak kunjung berujung. Kematian ayahnya sangatlah mendadak. Tewas akibat kecelakaan maut beberapa hari yang lalu membuatnya terpukul hebat. Kini ia hidup berdua bersama ibunya sebab Sandi tidak memiliki saudara kandung. Kini hidupnya bergantung pada ibunya sebab tak ada lagi tempatnya bergantung selain kepada sang ibu. Belum genap 7 hari, Sandi pun pergi menemui salah seorang karibnya yang usianya jauh di atas usianya. Bowo namanya. Usia Bowo ketika itu sudah 25 tahun, terpaut 10 tahun dari usia Sandi. Bang, aku benar-benar kalut atas kepergian ayah. Aku ingin meluapkan semua kesedihanku, Bang. Memangnya apa yang kamu mau lakukan, San? Aku ingin naik, Bang. Naik kemana? Gunung. Gunung mana? Bahaya loh. Guntur, Bang, tidak jauh dari sini. Meskipun aku belum pernah naik ke sana, tapi aku ingin meluapkan kesedihanku di sana, Bang. Jangan sendirian, San, berbahaya. Banyak pendaki yang hilang bahkan tewas di sana. Tapi tidak semua pendaki, bukan, Bang? Iya, tidak semua pendaki. Tapi karena ada beberapa pendaki yang mengalami nasib buruk, sebaiknya kamu jangan naik ke sana sendirian. Kalau begitu abang temani aku gimana? Izin ke ibumu dulu. Kalau beliau mengizinkan nanti abang temani. Nanti abang ajak teman lain juga. Terima kasih, Bang. Selepas itu Sandi pun memilih untuk kembali pulang ke rumahnya. Ia ingin meminta izin kepada sang ibu untuk melakukan pendakian ke Gunung Guntur bersama Bowo karibnya. Bu, boleh Sandi berbicara? Tentu boleh, nak. Ada apa? Sandi benar-benar belum bisa melupakan kepergian ayah. Terlebih lagi ayah pergi secara mendadak, Bu. Ibu tahu bukan kalau Sandi sangat dekat dengan ayah. Sandi benar-benar ngerasa kehilangan, Bu. Iya, nak. Ibu paham betul. Ibu pun merasakan hal yang sama. Sandi ingin meluapkan kesedihan Sandi, Bu. Boleh tidak kalau Sandi naik gunung? Ibu kan tahu kalau mendaki adalah hobi Sandi, kesenangan Sandi juga. Oleh karena itu, Sandi ingin naik gunung menghibur diri, Bu. Setelah mendengar ucapan Sandi, sang ibu hanya bisa terdiam, bahkan ibunya pun sempat meneteskan air mata. Bukannya tidak mengizinkan, tapi bukankah ayah pergi belum genap 7 hari, nak?
Bisakah kamu menunggu sampai tanah kuburan ayah kering? Bu, semakin ditunda semakin dalam pula kesedihanku, Bu. Sandi tidak ingin kesedihan ini terus-terusan berlarut. Memangnya kamu mau naik kemana? Sama siapa? Ke Guntur, Bu, bareng Bang Bowo sama kawan-kawan lainnya. Sang ibu pun menghela nafas panjang. Sejujurnya ia sangat berat memberikan izin kepada Sandi. Selain karena kepergian ayah Sandi belum genap 7 hari, sang ibu juga merasa khawatir dengan keselamatan Sandi. Sebab beberapa kali sang ibu mendengar berita tidak mengenakan tentang beberapa pendaki yang hilang ataupun tewas di Gunung Guntur. Karena rumah Sandi tidak begitu jauh dari Gunung Guntur, sang ibu kerap kali mendapatkan kabar berita tentang Gunung Guntur, baik dari desas-desus warga ataupun dari berita. Dengan berat hati karena tidak tega melihat Sandi terus-menerus kalut dalam kesedihan, akhirnya sang ibu pun memberikan izin kepada Sandi untuk melakukan pendakian ke Gunung Guntur bersama Bowo dan kawan lainnya. Kalau memang kamu ingin naik ya sudah. Ibu hanya bisa mendoakan keselamatan kamu. Terima kasih ya, Bu. Sandi janji akan kembali dengan selamat. Setelah mendapatkan izin dari sang ibu, Sandi pun bergegas pergi ke rumah Bowo untuk memberikan kabar bahwa ia sudah mendapatkan izin dari sang ibu. Bang, aku udah dapat izin dari ibu. Jadi kapan kita naik? 2 hari lagi. Kamu persiapkan saja semua perlengkapan yang mau dibawa. Nanti abang ajak Anto supaya kita bisa naik bertiga. Siap, Bang. Tapi ada beberapa pantangan yang harus kamu ingat selama di Guntur, San. Dan ini harus menjadi perhatian kamu, terlebih lagi kamu belum pernah naik ke Guntur. Memangnya apa, Bang? Bowo pun kemudian menjelaskan kepada Sandi beberapa pantangan yang harus terus diindahkan selama pendakian. Ada 3 pantangan yang harus diperhatikan. Pertama, dilarang untuk bersiul. Kedua, dilarang membunyikan seruling. Dan yang ketiga, dilarang bertanya perihal jalan. Setelahnya Sandi pun menanyakan alasan adanya larangan-larangan tersebut kepada Bowo, sebab ia merasa larangan tersebut sangatlah aneh dan tidak masuk akal. Memangnya kalau kita melanggar salah satu pantangan itu, apa yang akan terjadi, Bang? Pasti akan ada malapetaka, San. Kamu ingat bukan beberapa waktu lalu baru saja ada berita tentang pendaki yang hilang di Guntur? Itu salah satu malapetaka yang mungkin saja bisa datang jika kita melanggar salah satu larangan tersebut. Tapi aku penasaran, memangnya di zaman sekarang masih berlaku pantangan-pantangan seperti itu, Bang? Meski kamu tidak 100% percaya dengan pantangan-pantangan itu, akan lebih baik jika kamu tidak melanggarnya. Kebaikannya kan ada di diri kamu juga, San. Iya, Bang. Setelahnya ia pun memilih untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan ucapan Bowo tentang beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan di Gunung Guntur. Ia masih tidak percaya dengan larangan-larangan tersebut. Sepertinya aku harus membuktikan omongan Bang Sandi. Ia pun merencanakan untuk membuktikan kebenaran atas larangan-larangan tersebut tanpa memikirkan malapetaka yang bisa saja terjadi akibat rasa penasarannya tersebut. Hari pendakian pun tiba bersamaan dengan hari ke-7 kematian ayah Sandi. Berat rasanya sang ibu melepas Sandi untuk pergi mendaki. Sandi merencanakan untuk berangkat ke Guntur selepas acara 7 harian ayahnya. Malam ini kamu benar-benar mau berangkat, San? Iya, Bu. Mungkin aku dan yang lain akan naik tengah malam nanti. Ibu sendirian? Bu, setelah semua kesedihan Sandi hilang, Sandi berjanji akan selalu menemani Ibu. Kalau terjadi hal buruk padamu bagaimana? Gak akan mungkin, Bu. Kamu bisa pastikan itu? Bisa, Bu. Akhirnya sang ibu pun melepas Sandi untuk pergi. Saat hari sudah petang, Bowo dan Anto pun datang ke rumah Sandi untuk menjemputnya. Mereka bertiga melakukan perjalanan menuju pos pendakian Guntur dengan menggunakan sepeda motor. Dari 2 jalur pendakian ke Gunung Guntur, mereka memilih jalur Cikahuripan yang lebih landai untuk didaki. Terlebih lagi, Sandi masih dalam kondisi berduka sehingga rasanya jalur Cikahuripan jauh lebih sesuai dibandingkan dengan jalur lainnya. Perjalanan dari rumah Sandi menuju jalur pendakian Cikahuripan ditempuh kurang lebih 1-2 jam perjalanan. Mereka berangkat dari rumah Sandi sekitar jam 7 malam dan kemungkinan mereka akan sampai tepat di jam 9 malam.
Ketiganya merencanakan naik ke Guntur jam 10 malam sebab mereka ingin menikmati sunrise di puncak Gunung Guntur. Baru 1 jam perjalanan, tiba-tiba saja hujan besar turun bersamaan dengan petir yang cukup kuat. Mereka menghentikan perjalanan dan memilih berteduh. Langit kala itu benar-benar hitam pekat. Kalau situasinya seperti ini, kita mau tetap naik atau tunggu sampai besok hari, Bang? Kalau hujan reda kita akan tetap naik, tapi kalau hujan tak kunjung reda kita naik esok harinya. Kalau naiknya besok kita nggak dapat sunrise dong. Tapi kita masih bisa menikmati sunset. Sandi pun sedikit kesal dengan keadaan saat ini. Ia sangat ingin menikmati sunrise di puncak Gunung Guntur. Ia pun terus berharap agar hujan benar-benar reda. Benar saja, setelah 1 jam berlalu akhirnya hujan reda. Itu artinya mereka bertiga akan tetap naik ke puncak Guntur meskipun jalur pendakian ke puncak nanti pasti sangat licin pasca hujan turun. Udah reda nih, ayo lanjut. Ayo Bang. Karena mereka harus berteduh kurang lebih 1 jam, itu artinya rencana pendakian mereka akhirnya mundur 1 jam, sehingga kemungkinan mereka akan naik tepat di jam 11 malam. Mereka pun mempercepat perjalanan mereka agar cepat sampai. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, mereka bertiga akhirnya sampai di base camp pendakian Gunung Guntur via Cikahuripan. Mereka kemudian memarkirkan sepeda motor milik mereka dan bergegas menghampiri pos pendaftaran pendakian Gunung Guntur. Dari kejauhan, Sandi dan yang lainnya sudah mendengar obrolan antara penduduk yang sedang membicarakan salah seorang pendaki yang menghilang secara misterius. Saya masih tidak habis pikir, sudah berapa hari melakukan pencarian, tapi dia tidak kunjung ditemukan. Sepertinya dia disembunyikan oleh makhluk halus yang ada di Gunung Guntur, Mang. Karena kalau tidak, tentu dia akan dengan mudah ditemukan. Karena penasaran, mereka bertiga pun akhirnya mendekat ke tempat di mana para penduduk setempat sedang berbincang. Mereka tidak lupa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Guntur. Permisi Pak, dengar-dengar tadi bapak-bapak di sini sedang membicarakan pendaki yang hilang. Memangnya ada Pak? Ada. Maka dari itu kalian harus hati-hati. Bagaimana kronologinya Pak? Beberapa hari lalu ada pendaki yang hilang secara misterius. Bahkan sampai sekarang belum ditemukan. Bukan hanya itu saja, sebelumnya pun ada pendaki yang tewas di Gunung Guntur. Maka dari itu kondisi jalur pendakian Guntur saat ini sangatlah mencekam. Bahkan saat ini terjadi penurunan jumlah pendaki. Untuk kronologinya kami juga belum tahu pasti. Tapi tim SAR dan yang lainnya masih melakukan pencarian sejauh ini. Maka dari itu kami ingatkan lagi kepada kalian agar tetap waspada dan hati-hatinya. Mendengar hal tersebut, nyali Sandi dan kedua temannya pun ciut. Banyak kejadian mencekam di Gunung Guntur akhir-akhir ini, dari mulai pendaki yang hilang sampai pendaki yang tewas. Kita mau lanjut naik nggak nih? Sebetulnya takut juga Bang. Sama. Kami pun kemudian berdiskusi apakah akan lanjut naik atau mengurungkan niat untuk tidak melanjutkan pendakian ke Gunung Guntur. Bowo pun menyerahkan semua keputusannya kepada Sandi, sebab Sandilah yang sedari awal sangat ingin naik ke puncak Guntur guna mengobati rasa sedih yang tidak kunjung selesai. Kalau kalian memang takut, lebih baik kita batalkan aja niat untuk naik ke Gunung Guntur. Gimana San? Kamu kan yang sedari awal sangat ingin naik ke puncak Guntur. Sandi pun kemudian memikirkan kembali keinginannya untuk naik ke puncak Guntur. Ia juga teringat kembali dengan kesedihan kehilangan sang ayah yang sangat dicintainya. Ia kemudian memutuskan untuk tetap lanjut naik ke puncak Guntur. Kita udah sampai sejauh ini. Sayang kalau tidak lanjut naik. Kalau kamu gimana toh? Aku ngikut aja, walau sebenarnya ada rasa takut di dalam diriku. Mereka bertiga pun berusaha untuk menepis rasa takut di dalam diri mereka masing-masing. Mereka sudah sampai di pos awal pendakian Guntur dan akan sia-sia jika mereka langsung menyudahi pendakian, pikir mereka. Mereka kemudian kembali menanyakan kondisi jalur pendakian Gunung Guntur kepada warga yang masih berkumpul di pos pendaftaran. Tapi pendakian aman kan Pak? Selagi kalian mengikuti peta jalur pendakian dengan baik dan tidak melanggar semua larangan yang ada,
Tetap menjaga tata krama dan ucapan, semuanya pasti aman. Jadi semuanya kembali ke diri kami masing-masing ya Pak? Benar. Maka dari itu, usahakan kalian tidak semena-mena selama pendakian. Kami akan pastikan kalau kami akan mengingat semua ucapan bapak-bapak di sini. Bagus kalau begitu. Dan semisal saat pendakian nanti kalian bertemu dengan pendaki yang hilang, tolong langsung bawa dia turun dan melapor ke petugas yang ada ya. Iya Pak, kalau boleh tahu wajah pendaki tersebut seperti apa? Para penduduk pun kemudian menunjukkan wajah salah seorang pendaki laki-laki yang sudah hilang hampir 1 pekan kepada mereka bertiga. Sandi dan kedua kawannya pun mencoba mengingat wajah pendaki tersebut. Para penduduk berharap mereka bertiga bisa berjumpa dengan pendaki yang hilang tersebut. Baik Pak, kami akan mencoba mengingat wajah pendaki tersebut. Semoga saja kami bisa berjumpa dengan dia. Kami berharap begitu. Setelahnya mereka bertiga bergegas mendaftarkan diri ke loket pendaftaran, membayarkan uang pendaftaran dan mendapatkan peta jalur pendakian yang nantinya bisa membantu mereka selama perjalanan. Dari ketiganya hanya Bowo saja yang pernah melakukan pendakian ke Gunung Guntur. Sementara itu Sandi dan Anto belum pernah 1 kali pun naik ke Gunung Guntur, meskipun ini bukanlah pendakian perdana mereka. Bang Bowo jadi leader ya? Siap. Sandi kamu jalan di tengah dan Anto kamu jalan di belakang. Ya? Siap Bang. Mereka pun kemudian mulai melakukan perjalanan menuju pos pertama. Jalur pendakian Guntur malam itu memang terasa sangat sepi. Hanya ada beberapa pendaki saja yang melakukan pendakian di malam itu. Mungkin memang benar kata penduduk sekitar bahwa penurunan jumlah pendaki ini merupakan dampak dari adanya peristiwa tewasnya pendaki dan hilangnya pendaki di Gunung Guntur yang belum ditemukan sampai saat ini. Kita jangan pikirkan kejadian-kejadian yang terjadi di Guntur akhir-akhir ini. Cukup fokus pada pendakian kita dan tujuan awal kita, yaitu menghilangkan penat dan kesedihan serta menaklukkan puncak Guntur. Iya Bang, aku akan fokus kepada tujuan kita dan berusaha untuk tidak mengindahkan kejadian aneh di sini. Mereka bertiga berjalan menuju pos 1 dengan enjoy. Sesekali mereka saling berbincang satu sama lain sekaligus melempar canda untuk mencairkan suasana. Tujuan mereka saat ini adalah pos pertama. Selepas berjalan melewati pos pendaftaran, ada sekitar 5 pendaki yang membersamai perjalanan mereka. Mereka saling melempar sapa satu sama lain. Tentu hal tersebut secara tidak langsung mengurangi rasa takut dan khawatir Sandi dan kedua temannya. Setelah berjalan beberapa langkah, Sandi dan kedua temannya berpisah dengan rombongan pendaki lain tersebut. Suhu udara di malam pendakian kala itu sangatlah dingin. Hal tersebut dikarenakan hujan yang turun ketika maghrib lalu. Untung saja Sandi dan kedua temannya membawa jaket tebal beserta sarung tangan yang sangat membantu mereka menghangatkan badan. Jalur pendakian ini tidak semenyeramkan itu aku rasa. Belum, kan kita baru memulai pendakian. Tapi sepertinya memang tidak semenyeramkan itu. Semoga aja ya, ucap Anto. Sandi pun kemudian teringat dengan ucapan Bowo sebelum melakukan pendakian terkait beberapa larangan yang berlaku di Gunung Guntur. Salah satunya yaitu pendaki dilarang bersiul di jalur pendakian. Sandi ingin membuktikan kebenaran omongan Bowo tersebut. Ia kemudian bersiul di tengah pendakian. Mendengar Sandi bersiul, Bowo langsung menegur Sandi dan memintanya untuk menghentikan siulannya tersebut. Sandi, kenapa Bang? Kok kamu bersiul? Emangnya tidak boleh Bang? Kan udah aku peringatkan sejak awal San, kalau di Gunung Guntur ada 3 larangan yang gak boleh dilanggar. Kamu lupa? Memangnya ada larangan seperti itu? Tanya Anto yang memang tidak tahu menahu tentang larangan tersebut sebab Bowo tidak sempat memberitahukannya. Bowo hanya memberitahu Sandi. Ada toh, dan aku sudah memberitahukannya kepada Sandi sebelum pendakian ini. Memangnya kalau dilanggar apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu pasti, tetapi mungkin akan ada malapetaka yang bisa datang ke kita selama pendakian ini. Kalau begitu seharusnya kamu tidak melanggarnya, San. Bukankah penduduk sekitar juga sudah memberi peringatan ke kita untuk lebih hati-hati dan mawas diri? Maaf Bang, aku benar-benar luput. Setelahnya Sandi merasa sangat bersalah karena rasa penasarannya tersebut. Ia tidak mengindahkan larangan yang sudah pernah diberitahukan Bowo sebelumnya. Ia benar-benar merasa bersalah.
Lalu apa yang harus aku perbuat agar malapetaka itu tidak terjadi? Kita berdoa saja supaya tidak ada hal buruk yang terjadi. Maaf bang. Bowo pun hanya terdiam saat Sandi mengatakan maaf padanya. Bowo merasa sedikit kecewa dengan sikap Sandi yang tidak mengindahkan ucapannya. Padahal ia sudah terus-menerus menegaskan tentang larangan itu. Beberapa saat setelah Sandi bersiul, ada hembusan angin secara tiba-tiba menghampiri ketiganya. Pada saat itu kondisi jalur pendakian sangatlah sepi dan sangat sedikit angin yang berhembus. Namun anehnya, sesaat setelah siulan kencang itu, angin berhembus hingga hal tersebut membuat ketiganya merasa merinding. Ketiganya pun memutuskan untuk mempercepat langkah agar segera sampai di pos 1. Sandi dan kedua temannya tidak saling melempar perbincangan satu sama lain. Mereka hanya fokus pada jalur pendakian. Bukankah kalau kita semuanya hanya diam di sepanjang jalan, suasana akan semakin menjadi mencekam? Aku minta maaf atas keteledoranku, namun tidak seharusnya kita hanya diam tanpa perbincangan. Bowo dan Anto pun langsung menatap Sandi. Sesaat setelah Sandi mengatakan hal tersebut, Sandi merasa bersalah sehingga ia ingin menebus kesalahannya tersebut. Abang diam karena merasa khawatir. Khawatir apa bang? Khawatir hal buruk terjadi. Jangan terlalu dipikirkan dalam-dalam, Wo. Bukankah seharusnya kita tetap harus berpikiran positif bagaimanapun situasinya? Benar kata Bang Anto, kita harus selalu berpikir positif bang, meskipun aku sudah membuat kesalahan. Aku akan usahakan. Mereka bertiga kemudian saling berbincang kembali meskipun tidak dipungkiri ada rasa khawatir yang menyelimuti perjalanan ketiganya. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di pos 1. Dan benar saja tidak ada hal yang buruk terjadi selama pendakian pos pendaftaran hingga pos 1 ini. Mereka kemudian memutuskan beristirahat di pos 1. Tuh kan bang, semua baik-baik aja. Ya, sejauh ini masih aman. Pasti larangan tersebut tidak benar. Buktinya malapetaka atau semacamnya tidak datang menghampiri kita bertiga. Jangan bicara begitu, San. Itu sama saja kamu menantang alam loh. Tapi omonganku benar kan bang? Benar atau tidak pantangan bicara seperti itu tadi, Sandi? Sandi merasa kesal. Ia merasa semua yang diucapkannya tidak ada yang benar di mata kedua temannya. Sementara di sisi lain, Bowo berusaha sebisa mungkin untuk mengimbangi Sandi. Sebab bagaimanapun Sandi masih remaja. Egonya masih sangat tinggi dan ia kerap kali mengeluarkan kalimat-kalimat tidak terduga layaknya remaja pada umumnya. Sehingga Bowo yang sudah dewasa berusaha untuk memakluminya. Jangan kesal gitu, San. Ucapan Bang Bowo ada benarnya. Iya bang. Abang tidak bermaksud berbicara keras padamu, San. Tapi memang ada baiknya kita sebagai orang asing di gunung ini sebisa mungkin tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya, agar kita di sini selalu dalam keadaan aman. Meskipun kesal, Sandi berusaha untuk menerima semua nasihat kedua temannya yang usianya jauh di atas dia. Mereka bertiga kemudian melanjutkan istirahat mereka di pos 1. Mereka membuat kopi panas sekaligus makan cemilan yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Mereka menikmati malam itu dengan begitu syahdu. Kondisi di pos 1 sangatlah sepi saat itu. Sepertinya pendaki-pendaki sebelumnya tidak beristirahat di pos 1, melainkan mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju pos-pos pendakian setelah pos 1 ini. Kurang lebih mereka beristirahat selama 1 jam. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rasa kantuk mulai menghampiri Sandi secara tiba-tiba, sebab ia tidak terbiasa begadang saat di rumah. Untuk menyiasatinya, ia kemudian memilih untuk menggerakkan tubuhnya, bahkan berjalan-jalan di sekitar pos 1 ini. Agar rasa kantuk yang dirasakannya segera mereda, Sandi terus-menerus mengusahakannya. Saat Sandi sedang berjalan-jalan di sekitar pos 1, ia seperti melihat seseorang berdiri tegap di sebuah pohon besar yang ada di pos 1 ini. Kalian lihat ada orang lagi berdiri nggak? Di mana? Itu di pohon besar sana. Bowo dan Anto pun mencoba melihat ke arah pohon besar yang diberitahukan oleh Sandi. Mereka pun melihat hal yang sama seperti yang dilihat oleh Sandi. Ada seseorang yang sedang berdiri tegap di samping pohon besar di pos 1. Mereka bertiga pun berpikir bahwa sosok yang berdiri di dekat pohon tersebut adalah seorang pendaki yang sedang beristirahat. Mereka berpikir bahwa pendaki itu mungkin saja solo hiking. Sandi berinisiatif untuk menghampiri pendaki tersebut dan mengajaknya untuk bergabung bersama mereka.
Aku coba samperin dia ya. Iya San, ajak dia ke sini. Siap, nanti aku coba ajak dia gabung bareng kita daripada dia jalan seorang diri. Sandi kemudian bergegas menghampiri sosok itu. Sesampainya di tempat orang tersebut berdiri, Sandi benar-benar syok. Sandi melihat sosok laki-laki dengan wajah yang sangat pucat, bahkan bibirnya sudah membiru. Ia terlihat seperti mayat hidup. Sandi mencoba menutupi rasa syoknya itu, kemudian melempar pertanyaan kepada laki-laki di depannya tersebut. Sendirian bang? Lelaki itu tidak menjawab pertanyaan Sandi. Laki-laki itu bahkan terus-menerus memalingkan pandangannya dari Sandi. Karena laki-laki itu tidak menjawab pertanyaannya, Sandi kemudian menanyakan hal yang sama secara berulang. Abang sendirian naik ke Guntur? Mau join bareng kami gak? Lagi dan lagi, laki-laki itu tidak menjawab pertanyaan ataupun ajakan Sandi. Laki-laki itu memilih untuk berpaling dan pergi dari hadapan Sandi. Sandi hanya bisa terdiam saat melihat laki-laki itu pergi dengan sendirinya. Sandi kemudian memilih untuk kembali ke tempatnya beristirahat. Bowo dan juga Anto kemudian menanyakan hal yang terjadi pada Sandi dan sosok yang dilihatnya. Sebab Sandi kembali hanya seorang diri. Kok dia nggak ikut bareng kamu San? Itu bang, laki-laki itu aneh. Aneh kenapa? Saat aku sampai tepat di hadapannya, aku melihat orang yang tidak layak disebut orang. Maksud kamu? Dia lebih seperti mayat hidup bang. Wajahnya benar-benar pucat pasi, bahkan bibirnya sudah membiru. Tatapannya kosong dan dia sama sekali tidak menatapku dan tidak menjawab semua pertanyaan yang aku ucapkan. Lalu kemana perginya orang itu? Itu yang lebih aneh bang. Bukannya menjawab pertanyaanku, ia malah memilih untuk pergi tanpa berucap satu kata pun. Ya udah kalau begitu, kita tidak perlu memikirkan orang yang memang tidak mau kita ajak. Apa jangan-jangan dia bukan manusianya? Apa mungkin dia sosok pendaki yang hilang beberapa hari lalu? Atau mungkin dia pendaki yang tewas itu? Jangan bicara begitu. Siapa tahu memang itu dia bang. Anggap aja dia hanya pendaki yang memang tidak ingin diganggu oleh kita. Sudah, jangan berpikiran aneh. Meskipun Bowo berusaha untuk meyakinkan Sandi dan juga Anto, namun sosok lelaki itu tetap membuat Sandi tidak tenang. Sandi masih ingat betul wajah pucat lelaki itu, dan bahkan Sandi masih teringat dengan jelas jejak lelaki itu saat ia pergi menjauh dari Sandi. Terlebih lagi Sandi bertemu dengan lelaki itu saat tengah malam. Tentu hal tersebut semakin menambah rasa takut yang ada di dalam dirinya. Untuk menghilangkan rasa takutnya, Sandi kembali mengambil cangkir kopi miliknya dan kembali meneguknya. Dengan harapan ia bisa menghilangkan wajah lelaki itu dari pikirannya. Bowo yang melihat rasa takut dari raut wajah Sandi pun mencoba mendekat ke arah Sandi dan mencoba untuk menghiburnya. Anggap aja angin lalu San. Iya bang. Mereka bertiga pun kembali melanjutkan istirahat mereka sembari menghabiskan minuman dan snack yang sudah mereka siapkan. Setelahnya mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 2. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, waktu di mana hari mulai berganti. Dingin yang sebelumnya mereka rasakan begitu kuat kini mulai mereda, sebab keringat sudah mulai mengucur membasahi tubuh ketiganya. Ketiganya pun mulai melangkahkan kaki menyusuri jalur pendakian dari pos 1 menuju pos 2. Baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba terdengar bisikan yang begitu aneh. Hati-hati. Bisikan itu didengar oleh Sandi dengan begitu jelas. Sandi kemudian memberitahukannya kepada Bowo dan juga Anto. Bang, tadi ada suara aneh di telingaku. Suara apa? Bisikan itu berucap hati-hati bang. Yaudah, itu artinya kamu diminta untuk tetap hati-hati selama di Guntur ini. Tapi ini gak ada kaitannya dengan larangan yang aku langgarkan bang. Semoga aja bukan San. Tidak bisa dibungkiri bahwa beberapa hal buruk yang datang berurutan seolah-olah menunjukkan keterkaitan dengan larangan yang seharusnya tidak dilanggar. Sandi pun terus-menerus memikirkan hal tersebut hingga membuatnya banyak terdiam setelahnya. Sebelum Sandi berulah, kejadian janggal tidak menghampiri mereka bertiga. Namun anehnya setelah Sandi bersiul di jalur pendakian, kejadian janggal silih berganti menghampiri mereka bertiga. Melihat Sandi yang masih terus diam, Bowo dan Anto berusaha untuk menghiburnya dan terus meyakinkannya bahwa hal janggal yang terjadi tidak ada kaitannya dengan sikap Sandi.
Bowo dan Anto terus meyakinkan Sandi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik aja, San. Yang terpenting kamu jangan lagi melanggar larangan yang sudah pernah abang beritahu kepadamu. Iya bang. Ada sedikit rasa penyesalan dalam diri Sandi akibat rasa penasaran semenjak awal, bahkan sesaat sebelum melakukan pendakian. Ia melakukan kesalahannya tidak seharusnya ia lakukan. Terkadang pembuktian akan sebuah rasa penasaran justru akan menjerumuskan ke dalam lubang penyesalan. Seperti yang saat ini Sandi rasakan. Namun waktu terus-menerus berjalan, Sandi berpikir bahwa dirinya tidak boleh larut dalam persoalan yang masih bisa diatasinya. Ia harus terus berjalan ke depan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu puncak Gunung Guntur. Perihal kesedihan yang dirasakan oleh Sandi, perlahan-lahan rasa sedih itu mulai memudar seiring berjalannya waktu. Berbarengan dengan langkah Sandi menuju puncak Gunung Guntur yang ada di depan matanya. Bisikan yang didengar oleh Sandi pun kini tidak diindahkannya lagi. Ketiganya terus berjalan menyusuri jalur pendakian yang akan memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan menuju pos 2. Kalau nanti ada hal janggal lagi di depan kita, jangan terlalu dijadikan beban. Kita harus bisa ngontrol rasa takut yang ada di dalam diri kita. Ya, semoga saja ke depan tidak ada lagi hal janggal. Aku tidak ingin lagi dihantui hal-hal aneh di jalur pendakian ini bang. Maka dari itu kita harus bersikap acuh tak acuh. Sandi dan Anto setuju dengan ucapan Bowo. Keduanya pun berusaha untuk terus bersikap biasa di sepanjang perjalanan menuju pos 2. Sandi terus berusaha menepis semua kekhawatirannya. Rasa khawatir itu benar-benar mengikis saat ada gerombolan pendaki lain yang melintas melewati Sandi. Para pendaki tersebut dan juga Sandi pun saling berbicara. Semangat bang. Siap bang. Dengar-dengar ada pendaki yang hilang nih. Apa kalian tahu? Tahu bang. Kebetulan beberapa penduduk mengatakan hal tersebut kepada kami saat kami akan memulai pendakian. Oh, pendaki itu pasti tersesat ya? Abang yakin dia tersesat? Yakin? Mengapa abang begitu yakin kalau dia tersesat? Sebab Guntur seringkali menyesatkan para pendaki yang menjejakinya. Apa kalian juga pernah mengalaminya? Pernah. Kami sempat tersesat selama 4 hari di Guntur. Kok bisa bang? Bukannya kita semua diberikan peta oleh petugas? Peta aja tidak cukup bang. Banyak hal yang harus diperhatikan. Dan peristiwa tersesatnya pendaki bukan lagi hal yang aneh. Kalau seorang pendaki tersesat, apa dia akan bisa kembali lagi? Terkadang ada yang kembali dan juga ada yang tidak. Jadi semuanya masih misteri. Bukankah hidup ini memang penuh dengan misteri? Sandi pun terdiam sementara Bowo dan Anto hanya mengawasi Sandi yang sedang berbincang dengan beberapa pendaki lain. Setelahnya Sandi menghampiri Bowo dan Anto untuk menceritakan apa yang didengarnya. Karena Sandi tidak menjawab omongan para pendaki tersebut, para pendaki itu pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Kami lanjut dulu bang. Ya, hati-hati bang. Sandi pun kemudian menceritakan apa yang didengarnya kepada Bowo dan juga Anto dengan tujuan agar kedua temannya pun bisa mawas diri. Tadi aku diberitahu oleh para pendaki itu. Mereka bilang kalau pendaki yang hilang itu pasti tersesat, sebab mereka pun pernah mengalaminya. Lalu bagaimana cara mereka bisa kembali ke jalan yang tepat dan keluar dari ketersesatan tersebut? Duh, aku luput bertanya perihal itu bang. Seharusnya kamu tanyakan ke mereka sebagai langkah antisipasi. Siapa tahu kita nanti mengalami nasib sial dan tersesat di jalur pendakian ini. Apa semua pendaki yang tersesat bisa kembali ke jalan yang benar lagi dan bisa selamat? Ada yang kembali, ada pula yang tidak. Mungkin aja pendaki yang tewas di Guntur adalah pendaki yang tersesat dan tidak bisa kembali lagi. Kalau begitu kita harus hati-hati, jangan sampai salah pilih jalan. Iya bang, aku juga berpikir seperti itu. Kalaupun kita mengalami hal buruk nantinya, kunci utama yang harus kita pegang adalah berpikir tenang. Berpikir tenang mampu membuat seorang bisa mengatasi persoalan dengan bijak, dengan kepala dingin.
Tidak ada pemikiran cetek ataupun pendek dalam memutuskan persoalan. Maka dari itu, berpikir dan bersikap tenang sangatlah dibutuhkan ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak begitu baik. Perjalanan ketiganya pun hampir sampai di pos 2. Kurang lebih 20 menit lagi mereka akan sampai. Rasa kantuk mulai membayangi perjalanan mereka, dan sepertinya mereka akan sering melakukan istirahat dalam pendakian ini. Saat mereka mulai menjumpai jalan yang mulai menanjak, tiba-tiba saja senter milik Sandi mati. Loh, kok senterku mati? Habis baterai mungkin? Gak mungkin bang, sebelum berangkat aku udah mengeceknya. Mungkin memang rusak, ucap Anto. Sandi pun cukup kesal karena senternya rusak. Ia pun terus menepuk-nepuk senternya dengan tangan, berharap senternya kembali menyala. Namun senternya memang benar-benar telah mati. Senternya benar-benar mati bang. Udah tenang, kan masih ada senter milikku dan Anto. Ya udah bang. Meskipun kesal, Sandi tetap tidak bisa berbuat apapun sebab senternya memang benar-benar mati. Tidak lama setelah senter Sandi mati, satu persatu senter yang lainnya pun ikut mati. Hal tersebut tentu membuat Sandi dan kedua temannya merasa keheranan. Loh, kok senterku juga mati? Senterku juga? Jalur pendakian pun berubah menjadi sangat gelap karena tidak ada satupun cahaya. Hal tersebut membuat ketiganya kebingungan. Gelap banget sekarang. Kita tidak mungkin bisa lanjut jalan kalau tanpa senter satupun. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang bang? Kita harus berhati-hati dan membuat cahaya kecil sampai ada pendaki lain datang dan kita bisa meminjam dari mereka. Apa tidak ada cara lain? Kita coba pikirkan jalan keluar yang terbaik. Sekarang lebih baik kita berhenti di sini dan nyalakan api kecil. Nyalain api kecil gimana bang? Buat api unggun kah? Jangan buat api unggun. Di gunung khawatir nanti bisa nyebabin kebakaran. Lebih baik kita nyalakan api dari kompor yang kita bawa aja. Mereka bertiga bergegas untuk menyalakan api dari kompor yang mereka bawa sebagai penerangan. Mereka tidak pernah menyangka kalau senter yang mereka bawa akan mati secara bersamaan. Padahal sebelumnya mereka sudah memastikan bahwa senter yang mereka bawa baik-baik saja dan akan awet sampai turun nanti. Namun nyatanya, takdir berkata lain. Sandi mulai menggerutu. Ia merasa tidak nyaman berdiam diri saja di jalur pendakian. Ia merasa pelarian kesedihannya salah, namun ia sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, ia tidak bisa menyalahkan rekannya, sebab sedari awal ide pendakian guntur keluar dari mulutnya sendiri. Tidak lama kemudian terlihat cahaya dari kejauhan, namun hanya ada satu cahaya. Mereka bertiga pun terlihat begitu senang karena merasa bahwa sebentar lagi akan ada pendaki yang melintas di tempat mereka berhenti saat ini. Sepertinya di sana ada pendaki yang akan datang bang. Tapi sepertinya jumlah mereka tidak banyak, atau bahkan pendaki itu hanya sendirian. Sebab aku hanya melihat satu cahaya. Kita tunggu aja bang. Siapa tahu yang membawa senter dalam jumlah banyak. Mereka pun sudah tidak sabar menunggu pendaki itu datang. Mereka berharap besar dari pendaki tersebut. Namun anehnya, setelah menunggu sekitar 1 jam pendaki itu tidak kunjung melintas. Namun cahaya senternya masih menyorot ke arah Sandi dan yang lain. Hal tersebut tentu membuat Sandi dan yang lainnya terus bertanya-tanya. Kok lama banget ya? Ya, udah 1 jam kita nunggu. Bowo pun terus meyakinkan Sandi dan juga Anto bahwa pendaki itu akan benar-benar datang. Hal tersebut dilakukan Bowo agar kedua temannya tidak terus-menerus merasa khawatir. Setelah menunggu hampir 2 jam, akhirnya sosok yang ditunggu oleh Sandi dan yang lainnya pun lewat di depan mereka. Ia berjalan seorang diri, namun Sandi dan yang lainnya tidak bisa melihat wajah orang tersebut dengan jelas. Mereka pun bergegas untuk menyapa orang tersebut. Permisi bang, apa bang naik sendirian? Orang tersebut hanya mengangguk tanpa berucap satu kata pun. Bowo langsung menanyakan perihal senter kepadanya. Apa abang bawa senter lain? Bang, basa-basi dulu lah. Kan kita mau minta bantuan ke dia. Maaf. Kita menunggu terlalu lama, jadi aku pikir tidak untuk berbasa-basi atau lainnya, San. Abang dari mana asalnya? Kok sendirian bang? Lagi dan lagi orang tersebut hanya mengangguk. Sandi pun mulai memperhatikan sosok lelaki di depannya tersebut.
Jika dilihat dari postur tubuhnya, lelaki itu sangat mirip dengan ayahnya yang baru saja tewas 7 hari yang lalu. Namun rasanya tidak mungkin, terlebih lagi Sandi hanya mampu melihat orang tersebut dari kegelapan. Dia tidak menjawab ucapanku. Terus gimana ini? Mungkin orang tersebut memang enggan untuk diganggu. Ya udahlah, kita udah tidak memiliki harapan lagi. Kita jangan putus asa. Kita coba lagi ajak dia bicara. Kali ini coba kamu, Anto, ajak dia bicara. Anto kemudian mencoba mengajak orang tersebut untuk berbincang, berharap orang tersebut akan menjawab pertanyaannya. Permisi bang, boleh minta bantuan? Orang tersebut hanya mengangguk saat Anto meminta pertolongan kepadanya. Anto berpikir bahwa orang tersebut mau menolong mereka dan mungkin orang itu memang tidak bisa bicara, pikir Anto. Bang, senter kami mati. Kalau abang punya senter lebih, boleh kami pinjam? Orang tersebut langsung memberikan 1 senter kepada mereka bertiga. Senter pun langsung dinyalakan dan disorot ke arah orang tersebut. Betapa terkejutnya Sandi ketika melihat orang yang dari tadi mereka ajak bicara sangat mirip dengan sosok ayahnya. Ayah? Orang tersebut tidak menggubris omongan Sandi dan memilih untuk kembali berjalan. Tidak lama setelahnya ia pun menghilang. Mereka merinding seketika saat melihat sosok yang diajaknya berbicara menghilang begitu saja. Langsung terlintas di pikiran mereka bahwa sosok yang ditemuinya bukanlah manusia, melainkan makhluk lain. Loh, orang itu menghilang? Jangan-jangan dia memang bukan manusia. Dia ayahku. Bowo dan Anto pun terdiam saat Sandi mengatakan bahwa orang tersebut adalah ayahnya. Mereka kemudian menanyakan kejelasannya kepada Sandi. Di satu sisi rasa merinding masih menyelimuti mereka. Maksud kamu ayah apa, San? Sandi masih terdiam dan terpaku. Matanya tak berkedip sedikit pun, raut wajahnya langsung berubah setelahnya. Maksud kamu apa, Sandi? Dia ayah, bang. Bukannya ayah kamu sudah meninggal, tapi dia ayah. Kalau benar sosok yang mereka ajak bicara adalah ayah Sandi, itu artinya sosok itu adalah sosok arwah ayah Sandi, atau mungkin hanya jelmaan makhluk yang menyerupai ayah Sandi. Bowo berusaha untuk menenangkan Sandi. Sandi, mungkin saja itu hanya jelmaan makhluk halus yang menyerupai ayah kamu. Aku harus mengejarnya. San, kamu gak lihat tadi sosoknya hilang gitu aja? Udah pasti dia bukan manusia, dia makhluk lain. Tapi wajahnya sangat mirip dengan ayahku, bang. Tapi dia bukan ayahmu. Sandi pun terdiam, air matanya tanpa sadar menetes membasahi pipinya. Raut wajahnya seketika saja berubah menjadi raut kesedihan. Baru 7 hari yang lalu ayahnya tewas dan dikebumikan, tetapi 7 hari setelahnya ia malah bertemu dengan sosok ayahnya di jalur pendakian. Entah sosok itu adalah makhluk halus atau lainnya, wajahnya tetaplah wajah ayah Sandi. Sehingga hal tersebut benar-benar membuat Sandi sangat-sangat terpukul. Aku harus mengejarnya. Entah sosok itu benar ayah atau makhluk yang menyerupai ayah, aku tetap harus mengejarnya. Bowo dan Anto pun menghentikan langkah Sandi. Mereka tidak ingin Sandi bertindak nekat sebab mereka hanya punya 1 senter di dalam kegelapan. Dan Bowo tidak ingin anggotanya berjalan sendiri. Sadar Sandi, sadar. Tapi bang, kalau kamu ngejar sosok itu, kamu bisa saja tersesat di guntur. Ingat, kita cuma punya 1 senter yang menyala. Itu pun datang karena keajaiban. Dan kalau kamu pergi sendirian, kamu bukan hanya bisa tersesat, tapi kamu bisa saja tewas. Kalau aku tidak mengejarnya, tidak ada jaminan aku bisa bertemu lagi dengan ayah, bang. Ingat Sandi, ayah sudah tidak ada, kamu harus terima itu. Tapi bang, dia benar-benar ayahku. Bowo pun berucap tegas kepada Sandi agar ia tidak terus merengek dan menyebut ayahnya, sebab hal itu tentu akan mengacaukan pendakian ini. Cukup Sandi, kalau kamu bersikap seperti ini terus, lebih baik kita turun. Sandi terdiam, air matanya pun langsung ia sekat sesaat setelah Bowo bersikap tegas padanya. Ia kemudian menarik nafas panjang dan berusaha untuk menerima semua kenyataan yang terjadi. Maaf bang, dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Ingat, sosok yang kamu lihat itu bukanlah ayahmu San, melainkan makhluk lain. Ingat, kita sedang di gunung. Semua makhluk bisa saja datang dan menampakkan dirinya di hadapan kita.
Kita harus siap dalam situasi apapun. Iya bang, maaf. Karena aku sudah bersikap seenaknya. Sekarang tenangkan pikiranmu. Kalau sudah, kita akan lanjutkan perjalanan. Pos 2 sudah di depan mata, dan setelah sampai kita akan bergegas lanjut ke pos ketiga. Ketiganya pun masih beristirahat di tempat yang sama. Bowo dan Anto terus mencoba menghibur Sandi agar ia bisa segera tenang dan melupakan kejadian aneh yang dialaminya. Datangnya sosok lelaki yang sangat mirip dengan ayah Sandi dan kemudian menghilang secara tiba-tiba. Hanya meninggalkan senter yang saat ini mereka genggam membuat mereka bertiga merasa kebingungan dan seakan tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Apakah sosok itu datang hanya untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan? Ataukah ada hal lain? Namun anehnya, senter yang ditinggalkannya tersebut benar-benar nyata dan bisa menyala. Tentu hal tersebut membuat ketiganya bingung meskipun mereka bertiga merasa tertolong dengan kejadian tersebut. Ayo lanjut lagi bang. Kamu udah jauh lebih tenang. Udah bang. Ya udah, kita lanjut. Mereka bertiga pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Itu artinya mereka sudah membuang waktu yang cukup banyak. Setelah 20 menit berjalan, mereka akhirnya sampai di pos 2. Seperti kesepakatan sebelumnya, mereka akan tetap lanjut jalan hingga pos 3 untuk lebih menghemat waktu. Jalur pendakian menuju pos 3 mulai terjal. Kemungkinan mereka akan sampai di pos 3 sekitar pukul 3 pagi atau bahkan pukul 4 pagi. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dengan hati-hati dan pelan, sebab senter yang masih berfungsi hanyalah satu. Perjalanan mereka menuju pos 3 masih begitu tenang. Sandi pun mulai bisa menerima kejadian yang sebelumnya terjadi. Namun saat mereka sampai di sebuah persimpangan, mereka tiba-tiba mendengar suara yang tidak begitu asing. Awalnya suara itu terdengar begitu jauh, namun semakin lama suara itu semakin jelas. Suara gamelan. Kamu dengar juga kah? Iya, aku mendengarnya. Kamu San? Sama bang, aku juga dengar suara itu. Ada suara seruling juga. Bukankah di Guntur tidak boleh ada yang membunyikan seruling bang? Benar, dan jika ada yang membunyikan seruling itu, artinya akan ada hal buruk. Tapi itu suara kan bukan dari kita bang. Tentu hal buruk itu nggak akan datang ke kita, bukan? Dua larangan sudah dilanggar malam ini. Aku khawatir kini hal buruk benar-benar akan terjadi. Bowo yang dari tadi tahu persis tentang larangan yang ada di Gunung Guntur merasa begitu khawatir. Pertama, larangan bersiul yang sudah dilanggar oleh Sandi. Setelahnya, larangan meniup seruling yang dilakukan oleh entah siapa. Jika larangan terakhir dilakukan, Bowo tidak tahu lagi malapetaka apa yang akan datang. Sedang semenjak larangan pertama dilanggar, hal buruk terus-menerus datang bahkan sampai detik ini. Anto dan Sandi pun kali ini tidak bisa mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebab sudah banyak kejadian tak biasa yang terus-menerus berdatangan membersamai perjalanan pendakian ketiganya. Namun di sisi lain, Sandi mulai merasakan sebuah penyesalan. Namun ia mencoba menepisnya walaupun perasaan itu terus saja muncul. Mereka bertiga pun terus melanjutkan perjalanan di dalam keheningan. Pendakian mereka kini terasa hambar. Namun mereka tidak memiliki alasan yang kuat untuk menyudahi pendakian mereka tersebut. Meskipun sedari awal tujuan mereka mendaki adalah untuk menghilangkan kesedihan di dalam diri Sandi karena ayahnya tewas 7 hari lalu. Sandi pun semakin merasa bersalah karena sudah mengajak Bowo dan Anto di dalam pendakian ini. Selain itu juga Sandi merasa bersalah karena tidak mengindahkan ucapan ibunya untuk tidak mendaki. Aku menyesal. Kamu kenapa San? Kalau aja kita nggak naik, mungkin kita nggak akan ngerasain kejadian-kejadian aneh yang datang silih berganti seperti ini bang. Lupakan penyesalanmu itu San, karena tidak ada gunanya. Tapi aku benar-benar menyesal bang. Di pos sebelumnya aku udah menanyakan mau lanjut, naik atau turun, dan kamu memilih untuk lanjut. Jadi sekarang kamu gak boleh bicara tentang penyesalan lagi. Sementara itu suara gamelan yang mereka dengar masih terus menggema membersamai perjalanan ketiganya. Ketiganya berusaha untuk berdamai dengan suara gamelan itu meskipun rasanya sangat janggal.
Sebab tidak mungkin ada pertunjukan gamelan di ketinggian seperti itu. Karena suara gamelan itu pula ketiganya mempercepat langkah mereka agar bisa menjauh dari suara itu. Sebab mereka yakin suara itu mengarah ke hal-hal mistis. Sudah, kita hiraukan aja suara gamelan itu. Kita fokus saja pada pendakian kita. Iya bang. Mereka bertiga pun mencoba untuk bersikap acuh tak acuh dengan suara gamelan tersebut. Nyatanya, semakin mereka bersikap acuh tak acuh, suara itu semakin terdengar lirih hingga lama-kelamaan suara itu pun hilang. Alhamdulillah, suara gamelan itu udah mulai hilang. Aku juga sedikit lega karena hal itu. Mereka pun mulai menikmati perjalanan menuju pos 3. Namun di tengah jalan Sandi mendadak ingin buang hajat. Ia kemudian meminta agar Bowo dan Anto mau menunggunya sebentar sampai dia selesai buang hajat. Bang, aku mau buang hajat. Ya udah Gi, buang hajat. Cari pohon besar yang nyaman digunakan untuk tempat kamu buang hajat ya. Iya bang, tunggu aku di sini ya. Jangan kemana-mana. Aku gak lama kok. Mau bawa senter gak? Gak usah bang. Aku cari pohon yang gak jauh dari sini aja. Kalian tunggu aku di sini ya. Iya, kami tunggu di sini. Sandi pun bergegas mencari tempat yang nyaman untuknya buang hajat. Nampaknya tidak ada tempat nyaman di dekat tempat mereka berhenti. Akhirnya Sandi pun berjalan cukup jauh mencari tempat yang terlihat nyaman. Tanpa adanya penerangan, Sandi merasa sangat kesulitan. Sebab ia harus berjalan sangat pelan, jangan sampai ia terjatuh ataupun terperosok masuk ke dalam jurang. Oleh karena itu ia berusaha untuk terus berhati-hati. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Sandi pun menemukan tempat yang terlihat sesuai untuknya buang hajat. Ia bergegas buang hajat di tempat tersebut, sementara Anto dan Bowo masih menunggu Sandi di tempat sebelumnya. Karena tempat tersebut sangatlah gelap, Sandi merasa sedikit takut dan khawatir. Setelah selesai, ia pun bergegas kembali ke tempat semula. Namun saat ia ingin kembali, ia mendengar suara ayahnya. Sandi? Bisik suara yang begitu mirip dengan suara ayahnya. Ayah? Ayah di mana? Setelahnya bisikan suara itu pun benar-benar hilang. Karena bisikan singkat itulah Sandi kembali mengingat sosok ayahnya. Ia teringat jelmaan makhluk lain yang menyerupai ayahnya. Ia pun kembali memiliki tekad untuk mencari ayahnya. Meskipun ia sendiri tahu betul bahwa ayahnya telah tiada dan yang begitu mirip dan menyerupai ayahnya adalah makhluk lain. Ia bahkan tidak ingat bahwa kedua temannya masih setia menunggu di jalur pendakian. Ayah di mana? Tidak ada jawaban apapun. Sandi pun kemudian mulai meninggikan suaranya dan memanggil-manggil ayahnya meskipun tidak ada jawaban sama sekali. Sandi kemudian berjalan tanpa adanya pencahayaan sehingga ia sendiri tidak tahu jalur yang ia pijaki sudah benar atau malah salah. Yang Sandi tahu ia harus menjumpai ayahnya. Semakin dalam ia berjalan, Sandi semakin jauh dari jalur pendakian yang benar. Saat jalur yang ia pijaki menemui ilalang yang begitu lebat dan tinggi seakan-akan tidak pernah dijamah oleh manusia, Sandi merasa heran dan kebingungan. Loh, buntu? Kok bisa ya? Sandi benar-benar berada di jalan yang salah. Ia pun mulai sadar bahwa ia sepertinya tersesat di jalan yang tidak semestinya, tanpa adanya penerangan dan hanya sendirian. Sandi kemudian berusaha untuk mencari jalan keluar namun tidak kunjung ketemu. Hal tersebut tentu membuatnya benar-benar frustasi. Duh, sepertinya nasibku sama seperti pendaki-pendaki yang hilang di tengah kegelapan Gunung Guntur. Meski demikian, ia berusaha untuk tidak berputus asa. Ia terus mencari jalan keluar. Sandi pun sempat berteriak meminta tolong. Namun kedua temannya itu tidak mendengar teriakan Sandi. Bang Bowo! Bang Anto! Tolong aku! Sandi berteriak hingga suaranya hampir habis. Namun kedua temannya tersebut tak kunjung datang ataupun mendengar teriakannya tersebut. Nyatanya, tempat Sandi tersesat sangatlah jauh dari tempat di mana Anto dan Bowo menunggu Sandi. Tentu hal ini menjadi masalah besar untuk ketiganya. Di sisi lain, mengetahui Sandi tidak kunjung kembali, Anto dan Bowo kemudian menyusul Sandi ke arah Sandi pergi. Sepertinya Sandi sedang tidak baik-baik aja. Ayo susulin dia. Semoga aja dia masih berada di tempat yang sama. Keduanya pun bergegas untuk menghampiri Sandi. Namun sesampainya mereka di tempat Sandi buang hajat, mereka tidak menjumpai siapapun di sana.
Hal tersebut tentu membuat keduanya merasa bingung dan mulai muncul kekhawatiran di dalam diri keduanya tentang Sandi. Sandi gak ada di tempatnya. Kita harus melakukan pencarian. Keduanya langsung berkeliling mengitari tempat di mana Sandi menghilang sembari terus memanggil nama Sandi terus-menerus. Sandi! Di mana kamu? Sandi! Namun tetap tidak ada jawaban apapun dari Sandi. Ia memang sudah tersesat begitu dalam di jalur pendakian guntur. Keduanya pun memutar otak untuk bisa menemukan Sandi dengan segera. Kita harus buat strategi untuk menemukan Sandi. Jangan sampai ia berakhir seperti pendaki-pendaki yang diceritakan oleh para penduduk di bawah. Apa yang harus kita lakukan? Terlebih lagi, Sandi tidak membawa senter. Pasti akan sulit untuk menemukan dia di tengah gelapnya malam seperti ini. Sebentar lagi fajar tiba. Kita bisa maksimal mencarinya saat sudah mulai terang nanti. Lalu untuk sekarang, kita cari sebisa kita dulu. Yang terpenting jangan berhenti untuk mencari. Muncul sedikit rasa penyesalan di dalam diri Bowo karena ia tidak memberikan senter satu-satunya yang mereka miliki kepada Sandi saat Sandi meminta izin untuk buang hajat. Andai saja senter itu berada di genggaman Sandi, tentu dia tidak akan salah arah ketika kembali ke tempat semula. Namun penyesalan tinggallah penyesalan. Tidak ada waktu untuk meratapinya. Bergegas untuk menemukan Sandi adalah jalan keluarnya. Mereka mulai memikirkan jalur yang tepat untuk mencari Sandi agar keduanya tidak turut tersesat nantinya. Keduanya berpikir mungkin saja Sandi mengikuti jalur pendakian menuju pos 3. Apa mungkin Sandi pergi mencari bayangan ayahnya? Kok kamu bisa berpikir begitu? Kamu ingat bukan? Saat ada sosok yang menyerupai ayahnya Sandi datang menghampiri kita. Bagaimana respon Sandi? Bukankah setelah itu dia memaksa untuk mengejar sosok yang menyerupai ayahnya itu? Mungkin saja saat ia sendirian buang hajat, terbesit di dalam pikiran dia untuk kembali mencari ayahnya. Saat aku tahu pun, kamu sama-sama tidak bisa mencegahnya. Omongan Anto ada benarnya juga. Bowo pun mulai membuka pikirannya atas kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Jika memang Sandi pergi untuk mencari sosok yang menyerupai ayahnya tersebut, itu artinya Sandi sedang berada dalam masalah besar. Sebab sosok yang menyerupai ayahnya tersebut sudah pasti makhluk halus. Dan di sisi lain, mereka tidak tahu apakah makhluk halus tersebut jahat atau baik. Dan mereka sendiri pun tidak tahu maksud di balik sosok itu secara tiba-tiba menampakkan diri di depan Sandi dan yang lainnya. Jika asumsi kamu benar, itu artinya kita harus segera mencegah Sandi. Kalau begitu lebih baik kita susuri jalur pendakian menuju pos 3 ini. Sebab sosok yang menyerupai ayah Sandi pergi ke jalur pos 3, meskipun sosok itu menghilang secara tiba-tiba sebelumnya. Mereka berdua pun kemudian bergegas mencari Sandi dan menyusuri jalur pendakian menuju pos 3. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka harus segera menemukan Sandi bagaimanapun caranya. Kejadian-kejadian yang menimpa pendaki-pendaki guntur sebelumnya terus membayangi keduanya. Mereka tidak ingin Sandi berada di jurang yang sama, berakhir menghilang tanpa nama atau berakhir hanya tinggal nama. Di sisi lain, Sandi masih berusaha untuk menemukan jalan keluar dari ketersesatannya tersebut. Namun semakin ia berjalan, ia merasa semakin jauh dari jalur yang benar. Ia merasa dirinya masuk ke dalam dimensi yang ia sendiri tidak tahu. Meski demikian, ia terus berharap ia bisa kembali berjumpa dengan kedua temannya dan bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Saat tersesat, tiba-tiba saja ia melihat bayangan terang dari kejauhan. Cahaya itu bukan dari senter ataupun lampu, melainkan dari obor. Ia mencoba terus memandangi cahaya tersebut dan benar saja, dari kejauhan ia melihat gerombolan orang sedang membawa sebuah keranda. Di genggaman mereka juga terdapat obor sebagai penerangan. Siapa yang meninggal? Rasanya sangat aneh, di tengah hutan yang begitu lebat ada segerombolan orang membawa keranda. Mereka seperti akan mengantarkan jenazah ke kuburannya. Namun, jika dipikirkan lagi, rasanya tidak mungkin ada pemakaman umum di ketinggian seperti ini. Sandi pun berpikir bahwa ia salah lihat. Ia kemudian mencoba menepuk-nepuk pipi kanan dan kirinya. Namun rasanya sangat sakit. Itu artinya Sandi tidak salah lihat.
Aku harus sembunyi agar mereka tidak melihat keberadaanku. Pemandangan tersebut berhasil membuat Sandi merinding sekujur tubuhnya. Ia berharap ia bisa lari dari tempat ini sekarang juga. Sandi pun kemudian mencoba mengamati jalan yang mungkin saja bisa dilaluinya untuk bisa pergi dan menghindar dari segerombolan orang yang dilihatnya tersebut. Ikut aku. Terdengar suara seseorang dari belakang punggung Sandi. Sandi pun menoleh ke arah belakang. Benar saja, ada seorang pendaki yang berdiri tepat di belakang Sandi. Sandi pun benar-benar kaget saat itu. Kamu siapa? Saya sama sepertimu. Sandi pun melihat orang tersebut dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk memastikan bahwa orang yang ada di hadapannya sekarang adalah manusia. Kamu manusia atau bukan? Pertanyaan aneh. Jelas saya ini manusia. Namun jika dipikir-pikir lagi, sosok yang ada di hadapannya sekarang sangatlah mirip dengan pendaki yang hilang beberapa waktu lalu dan sedang menjadi perbincangan banyak orang, terutama para penduduk di kaki Gunung Guntur. Bukankah kamu pendaki yang hilang itu? Kamu mengenal saya? Aku sempat melihatmu di foto yang ditunjukkan oleh beberapa orang di base camp. Apa mereka mencari saya? Sudah beberapa hari ke belakang ini mereka mencari kamu, tapi tidak kunjung ketemu. Saya sadar kalau saya sudah cukup lama berada di Gunung Guntur ini. Saya sudah berusaha untuk mencari jalan keluar, namun ada beberapa makhluk yang terus-menerus menghalangi saya untuk keluar dari Guntur. Apa yang membuat kamu sampai di tempat ini? Orang tersebut menceritakan semua detail kejadian yang menimpa dirinya. Ia menceritakan bahwa ia melakukan pendakian seorang diri, dan kemudian ia buta arah hingga hanya bisa mengikuti orang di depannya. Namun naas, yang diikutinya adalah jelmaan makhluk halus yang kemudian mengantarkannya ke tempat yang ia pijaki saat ini. Lalu ada sosok yang terus mendatanginya dan memintanya untuk menjadi seorang pemimpin di tempat ini. Ia tak kunjung memberikan jawaban hingga ia kemudian terpenjara di tempat tersebut hingga saat ini. Orang tersebut pun kemudian menanyakan alasan Sandi bisa berada di tempat yang sama dengan orang tersebut. Mengapa kamu ada di sini? Aku mengikuti bisikan suara almarhum ayahku hingga aku sampai di tempat yang aku sendiri pun tidak tahu. Mungkin saja arwah ayah ingin aku sampai di tempat ini. Kamu telah terkecoh dengan bisikan yang entah kamu sendiri tidak tahu sumber pastinya. Kamu harus hati-hati, sebab kondisi gunung tidak sebercanda itu. Sandi pun hanya terdiam saat orang tersebut mengatakan bahwa ia keliru dan ia harus mawas diri di Guntur. Sebab semua yang terjadi di Guntur tidak ada yang bisa menebaknya. Aku juga menyesal karena dengan mudahnya mengikuti bisikan yang aku sendiri tidak tahu dari mana sumbernya. Aku menyesal karena sekarang harus menerima kenyataan bahwa aku berada di tempat yang tidak tepat. Agar kamu tidak tersesat lama sepertiku, lebih baik kamu segera cari jalan keluar sebelum ada makhluk lain yang mengincarmu. Apa kita coba cari jalan keluar bareng? Siapa tahu kita bisa keluar dari tempat ini bersama-sama. Akan sulit bagiku, tapi masih mungkin bagi kamu. Kita jangan patah arah, harus coba dulu. Orang tersebut terdiam. Ia terlihat sedang mempertimbangkan omongannya dikeluarkan oleh Sandi. Setelahnya ia pun mengatakan bahwa ia setuju untuk ikut bersama Sandi mencari jalan keluar. Mereka kemudian jalan bersama untuk mencari jalan keluar. Muncul rasa bergejolak dalam diri Sandi tentang kejadian-kejadian buruk yang menimpanya. Kesalahan apa yang telah ku berbuat hingga aku terus-menerus mengalami nasib sial di pendakian ini? Sandi pun berpikir ke belakang mengenai apa yang dilakukannya sebelum pendakian ini. Ia teringat ucapan ibunya yang melarang Sandi untuk mendaki ke Guntur, terlebih lagi ayahnya baru genap 7 hari dikebumikan. Sandi berpikir bahwa ia tidak seharusnya menghilangkan kesedihan dengan naik Gunung Guntur. Seharusnya ia berdiam diri di rumah sembari terus mendoakan ayahnya, bukan malah mencari pelarian. Selain itu, ia teringat dengan rasa penasarannya tentang keberadaan larangan yang berlaku di Guntur yang sempat ia langgar. Tidak seharusnya ia penasaran dengan kebenaran larangan tersebut hingga akhirnya ia nekat melanggar larangan tersebut. Meskipun terkesan sepele, namun kesalahan tetaplah kesalahan. Besar kecilnya akibat dari kesalahan tersebut tidak ada yang tahu. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, hanya menyesal. Pasti kamu telah melakukan kesalahan sebelum atau sesaat sedang mendaki. Iya,
Dan sekarang aku benar-benar menyesal. Ada aja waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan naik ke Gunung Guntur. Penyesalan tidak akan merubah apapun. Lebih baik sekarang kamu fokus dengan apa yang ada di depanmu. Misalnya, fokus mencari jalan keluar dari ketersesatan yang saat ini kamu alami. Ucapannya ada benarnya juga. Daripada terus-menerus menyalahkan keadaan, lebih baik berdamai dengan keadaan dan fokus untuk mencari jalan keluar. Sebab waktu terus berputar sebagaimana mestinya, sehingga mereka tidak boleh terus berlama-lama di tempat yang keliru agar kehidupan mereka terus berjalan dengan baik. Selama kamu tersesat, apa kamu tidak nyari jalan keluar? Sudah, namun lagi dan lagi aku terus kembali ke tempat ini. Itu artinya ada yang mempermainkanmu. Entahlah, aku tidak bisa berasumsi pendek. Saat keduanya berada di persimpangan, mereka bingung mau memilih jalur yang kanan atau kiri. Keduanya saling berdebat dengan perbedaan pendapat. Karena kesal, Sandi pun akhirnya berteriak sembari menanyakan jalan kepada Alam. Di mana jalan yang benar? Kanan atau kiri? Bukankah kita tidak boleh bertanya jalan di Guntur? Kalau tidak bertanya jalan, kita akan terus-menerus tersesat. Apa kamu mau? Tapi kalau ada hal buruk terjadi karena kamu menanyakan jalan di sini gimana? Aku bertanya jalan pada Alam, bukan manusia. Seharusnya semua itu tidak menjadi persoalan, bukan? Agus, nama pendaki itu, pun merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi di depan. Sebab Sandi sudah melakukan kesalahan dengan melanggar larangan yang berlaku di Gunung Guntur. Sandi pun terdiam setelahnya. Lagi dan lagi terus melanggar larangan yang berlaku di Gunung Guntur. Sebenarnya Sandi masih tidak begitu percaya dengan larangan-larangan yang berlaku di Guntur. Sehingga di awal ia sempat melanggar untuk tidak bersiul di Guntur. Namun kesalahannya kali ini bukanlah kesalahan yang ia sengaja, melainkan dilakukannya karena rasa frustasi yang bersarang di dalam pikirannya. Agus yang berada di sampingnya pun menasihati Sandi. Meskipun bertanya pada Alam, tetap saja kamu menanyakan perihal jalan. Dan itu artinya kamu melanggar larangan yang berlaku di Guntur ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkin saja kita akan terjebak di Guntur sampai waktunya aku sendiri pun tidak tahu sampai kapan. Aku tidak mau mati. Tidak ada orang yang mau mati tanpa adanya persiapan. Maka dari itu, kali ini kita hanya bisa berharap pada keajaiban. Sandi berpikir bahwa dirinya adalah orang yang paling ceroboh di dunia ini. Ia berpikir bahwa ia sangat gegabah sedari awal hingga ia terus-menerus melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukannya. Keduanya kini hanya bisa duduk pasrah di atas tanah. Keduanya saling menatap satu sama lain. Entah nasib keduanya akan berakhir tragis di Guntur atau berakhir manis. Karena menerima keajaiban semuanya masih misteri. Sandi kemudian mengeluarkan mineral dan cemilan di tasnya. Tak lupa ia membaginya kepada Agus. Keduanya pun menenggak air mineral itu untuk sekedar melepas rasa penat dan frustasi yang bersarang di pikiran mereka. Kamu kan udah berada di tempat ini cukup lama. Lalu bagaimana cara kamu bertahan hidup? Setelah mineral dan cadangan makanannya aku bawa habis, aku hanya bisa mengandalkan air dari aliran sungai di dekat sini. Dan hanya makan buah-buahan apa saja yang ada di sekitaran sini. Jika tidak seperti itu, tentu aku sudah berakhir tewas di tempat ini. Itu artinya aku pun akan mengalami nasib yang sama sepertimu. Jika kita berdua tetap terjebak di sini, tentu kamu akan mengalami apa yang aku alami. Sandi terdiam, pandangannya seketika kosong. Ia terlihat sedang membayangkan dirinya dengan segala hal pelik yang akan segera dirasakannya. Minum dari air sungai dan makan dari pohon-pohon yang ada di hutan yang saat ini ia pijaki. Seketika saja ia teringat dengan ibunya. Andai saja ia bisa pulang detik ini juga, ia akan langsung berlutut di kaki ibunya untuk memohon ampun karena telah membangkang ucapan ibunya, hingga ia mengalami hal pelik seperti yang ia alami saat ini. Di sisi lain, aku pun merasa sangat bersalah dengan kedua temannya. Bowo dan juga Anto, pasti mereka sedang mencari keberadaanku dan pasti mereka pun dihantui rasa bersalah karena hilangnya aku. Andai ia tidak mengajak Bowo dan Anto mendaki, tentu ceritanya tidak akan seperti sekarang ini. Sandi menangis. Ia benar-benar tidak bisa berpikir lagi secara jernih. Semua pikiran buruk seakan-akan bersarang menjadi satu di dalam pikirannya.
Bayangan akan kejadian-kejadian buruk pun tergambar di dalam imajinasinya. Bahkan ia sampai memikirkan jika hal paling buruk terjadi padanya, ia benar-benar belum siap. Kalau kita tidak selamat bagaimana? Kalau kita tidak selamat, maka Guntur akan menjadi tempat terakhir kita berdua. Apa jasad kita akan ditemukan oleh orang-orang? Entahlah. Jika memang tidak ditemukan, maka jasad kita akan terkubur bersama dedaunan yang akan gugur saat musim kemarau. Aku belum siap. Agus pun menatap mata Sandi dan berusaha untuk memberikan beberapa wejangan kepadanya. Meskipun ia berada di dalam situasi yang sama dengan Sandi, namun ia sangatlah tenang sebab ia sudah melewati ketersesatannya tersebut selama beberapa hari, sehingga ia jauh lebih bisa mengontrol emosinya. Sandi terus mengkhawatirkan keselamatannya tersebut. Bayangan ibunya pun terus membayangi pikiran Sandi tanpa henti. Dia berpikir jika ia tidak selamat, siapa lagi yang akan menemani ibunya, sedangkan sang ayah sudah tiada 7 hari yang lalu. Dan Sandi pun tidak memiliki saudara sebab ia anak tunggal di keluarganya. Di sisi lain, Sandi pun belum siap jika harus tewas sekarang. Masih banyak hal yang belum ia tuntaskan. Karena hal tersebut, ia terus merenung sembari berdoa untuk keselamatannya sendiri. Hanya takdir yang bisa menjadi jawaban atas segala keresahannya tersebut. Kita harus selamat, Gus. Aku sudah pasrah, San. Jangan gitu. Kalau kita berdua terus berjalan untuk mencari jalan keluar, aku yakin kita akan berhasil. Coba aja. Keduanya pun terus berjalan menyusuri jalan yang mereka sendiri tidak tahu ujung jalan yang mereka pijaki. Yang mereka tahu berusaha jauh lebih baik dibandingkan hanya berdiam diri menunggu keajaiban yang entah akan datang atau tidak. Di sisi lain, Bowo dan Anto pun sudah sampai di pos 3, namun keduanya tidak menjumpai Sandi di sana. Pos 3 benar-benar sepi, tidak ada satupun pendaki yang ada di pos 3 ini. Sepi banget toh. Kita coba pastiin lagi apa Sandi ada di sini atau enggak. Kalau enggak ada gimana? Kita turun dan minta bantuan penduduk sekitar. Aku nggak bisa bayangin kalau nasib Sandi akan berakhir seperti pendaki-pendaki yang diceritakan penduduk di bawah. Kita berdoa aja supaya nasib Sandi tidak berakhir seperti mereka. Keduanya pun mulai mencari setiap sudut yang ada di pos 3, namun mereka tidak menemukan Sandi. Saat mereka mulai mendekat ke salah satu titik di pos 3, mereka melihat ada seseorang sedang duduk seorang diri. Keduanya pun mendekat ke arah orang yang sedang duduk sendiri tersebut untuk menanyakan keberadaan Sandi. Sosok tersebut adalah seorang kakek dengan jubah putih yang melekat di tubuhnya. Bowo dan Anto merasa aneh dengan keberadaan kakek tersebut. Mereka berpikir bahwa sangat tidak masuk akal orang yang sudah cukup rentas sampai di atas pos 3 Gunung Guntur. Selain medan yang kurang bersahabat untuk orang dengan lanjut usia, suhu dingin Gunung Guntur pun tidak begitu bagus untuk mereka yang sudah lanjut usia. Meski demikian, Anto dan Bowo tetap mendekat ke arahnya dan menanyakan keberadaan Sandi ke kakek tersebut. Permisi, kek. Ya, ada apa, cu? Apa kakek lihat ada seorang pendaki dengan tinggi sekitar 170 cm dengan jaket merah di tubuhnya melintas di pos 3 ini? Pemuda itu tidak ada di sini. Apa kakek pernah bertemu dengan dia di jalur pendakian? Pemuda itu di tempat lain. Maksud tempat lain apa, kek? Pemuda itu tidak sendirian. Ucapan yang dilontarkan sang kakek semakin ngelantur bagi Bowo dan Anto, sebab apa yang ditanyakan oleh Bowo atau Anto dijawab dengan jawaban yang tidak masuk di akal. Hal tersebut tentu membuat keduanya merasa bingung. Memangnya dia lagi sama siapa, kek? Dia bersama pemuda lainnya. Di mana? Di tempat lain, bukan di sini. Anto dan Bowo pun saling bertatap mata karena kebingungan dengan jawaban yang dilontarkan oleh sang kakek. Rasanya benar-benar aneh lantaran keduanya pun berpikir apakah sosok yang ditemuinya benar-benar manusia atau bukan. Jangan sampai kejadian di pos sebelumnya kembali terulang. Anto dan Bowo terus berusaha untuk menanyakan keberadaan Sandi kepada sang kakek, meskipun mereka terus-menerus mendapatkan jawaban yang membingungkan. Pemuda itu tidak sendirian. Dia berada di tempat lain.
Kakek tersebut terus mengatakan kalimat yang sama berulang-ulang. Hal tersebut semakin membuat Anto dan juga Bowo kebingungan. Bahkan keduanya sampai berpikir bahwa kakek yang mereka temui bukanlah orang yang normal pada umumnya, melainkan orang dengan gangguan jiwa. Sebab omongan yang dikeluarkan oleh sang kakek terus-menerus membuat keduanya bingung. Bahkan saat sang kakek berbicara, ia sama sekali tidak menatap ke arah Bowo ataupun Anto. Sepertinya dia ada gangguan di pikirannya, toh. Aku pun berpikir begitu. Dia terus-menerus mengulang kalimat yang sama, yang kita sendiri pun tidak tahu apa maksudnya. Lekas tolong mereka sebelum terlambat. Meskipun mereka melakukan kesalahan, namun mereka berhak diselamatkan. Maksud kakek mereka siapa? Teman kami hanya satu, kek. Bowo kemudian menunjukkan foto Sandi yang ada di handphonenya kepada sang kakek untuk memastikannya. Dan benar saja saat sang kakek melihat foto Sandi, ia terus-menerus mengangguk-angguk seolah ingin memberitahu Bowo dan Anto bahwa apa yang diucapkannya sesuai. Dan jadi maksud pemuda itu adalah Sandi. Pemuda itu tidak sendirian dan dia berada di tempat lain. Anto dan Bowo terdiam. Keduanya kemudian mencoba mencerna kalimat yang diucapkan sang kakek. Mungkin saja sang kakek mengatakan kebenaran yang ada dan pemuda yang terus diucapkan oleh sang kakek adalah Sandi. Dan mungkin saja bukan hanya Sandi yang berada di tempat lain tersebut, melainkan ada orang lain. Itu sebabnya sang kakek terus mengatakan kata mereka. Kalau boleh tahu tempat lain yang kakek maksud di mana ya, kek? Di tempat lain. Ya, maksud lokasi pastinya di mana ya, kek? Kalau kami boleh tahu. Di tempat lain. Sepertinya teh akan sulit menggali informasi dari kakek itu. Kita harus berusaha sendiri. Bowo pun menghela nafas panjang. Ia merasa cukup kesal dengan semua jawaban yang dilontarkan oleh sang kakek. Namun ia berusaha untuk menahannya sebab sosok yang dihadapinya memiliki usia yang begitu jauh dari Bowo, sehingga ia harus bisa mengontrol emosinya. Lebih baik kita cari lagi Sandi. Kalau tidak kunjung ketemu, kita turun. Bowo dan Sandi pun kemudian meninggalkan sang kakek, sementara sang kakek terus mengatakan kalimat yang sama dan lagi. Pemuda itu tidak sendirian, mereka berada di tempat lain. Anto dan Bowo tidak mengindahkan ucapan sang kakek sebab mereka merasa ucapan sang kakek tidak membantunya dalam mencari Sandi. Keduanya memutuskan untuk menghentikan pencarian di pos 3 dan memilih untuk turun mencari bantuan penduduk sekitar Gunung Guntur. Lebih baik kita turun. Kita nggak mau ikutin ucapan kakek itu. Tidak ada gunanya. Dia terus-menerus mengatakan hal yang sangat sukar untuk dipahami. Kita tinggalkan kakek itu sendiri atau kita ajak dia turun? Kita tinggalkan aja. Lagian kita tidak tahu si kakek ada tujuan apa datang ke Guntur. Dan kita harus hargai privasinya. Baiklah, aku mengikut. Keduanya pun turun tanpa berpamitan lebih dulu kepada sang kakek. Kakek tersebut hanya berdiam seorang diri di pos 3. Dia bahkan masih mengucapkan kalimat yang sama saat sebelum Anto dan Bowo benar-benar turun. Hal tersebut tentu membuat keduanya geleng-geleng kepala, merasa aneh dengan sikap sang kakek. Perjalanan Bowo dan Anto pun dimulai. Mereka mulai menyusuri jalan dari pos 3 menuju pos pendaftaran awal. Saat itu hari sudah mulai cerah sehingga mereka dengan mudah turun ke pos awal. Sesampainya mereka di base camp, mereka pun bergegas melaporkan bahwa Sandi hilang saat pendakian. Orang-orang yang berada di base camp pendaftaran pun sangat shock. Itu artinya jumlah pendaki yang hilang saat ini bertambah. Mereka menanyakan kronologi kejadian hilangnya Sandi. Bowo menceritakan detail kronologi hilangnya Sandi. Bowo menceritakan bahwa hilangnya Sandi bermula saat Sandi sendirian buang hajat tanpa adanya penerangan senter. Setelah menunggu cukup lama, Sandi tak kunjung kembali hingga akhirnya Bowo dan Anto pun menyusul Sandi ke tempat di mana ia buang hajat. Namun saat mereka menyusul Sandi, mereka tidak menjumpai Sandi berada di tempat tersebut. Mereka berusaha untuk mencari Sandi di sekitar lokasinya, namun hasilnya nihil. Keduanya juga mencoba mencari ke pos selanjutnya, namun hasilnya tetap nihil. Sandi tidak ada di setiap sudut yang mereka datangi. Akhirnya mereka memutuskan turun dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di base camp.
Setelah mengetahui kronologi hilangnya Sandi, petugas base camp pun menanyakan apakah Sandi sempat melakukan hal yang menyimpang atau melanggar sesuatu selama pendakian di Gunung Guntur atau tidak, untuk memastikan penyebab utama hilangnya Sandi. Apa teman kalian sempat melakukan hal yang tidak seharusnya? Bowo dan Anto pun saling menatap. Keduanya langsung mencoba mengingat-ingat semua hal yang mereka lewati bersama Sandi. Bowo kemudian teringat akan kesalahan yang sempat dilakukan oleh Sandi. Ada Pak, kebetulan Sandi sempat melanggar salah satu larangan yang berlaku di Gunung Guntur. Larangan apa? Larangan untuk tidak bersiul selama pendakian, Pak. Duh, seharusnya larangan itu jangan dilanggar. Saya sudah mengingatkan Sandi sebelumnya, Pak, tapi dia tetap melanggarnya. Apa setelah itu kalian sempat mengalami hal aneh selama pendakian? Setelah Sandi melanggarnya, kami sempat mendengar suara gamelan. Ada makhluk yang menyerupai almarhum ayahnya Sandi, dan bahkan tiba-tiba saja senter yang kami bawa mati mendadak secara bersamaan. Sepertinya teman kalian itu sudah melakukan kesalahan fatal, dan mungkin saja dia bukan hanya melanggar salah satu larangan itu, melainkan ada hal yang dilakukan oleh teman kalian yang kalian sendiri tidak tahu. Sebab dari apa yang kalian ceritakan, sepertinya penghuni gunung ada yang tidak suka dengan kedatangan teman kalian. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak? Saya dan tim pencari akan mencoba mencari dan menemukan teman kalian bersamaan dengan pencarian pendaki yang lain yang sudah hilang selama sepekan. Semoga saja mereka berdua masih bisa pulang dengan selamat. Kalian harus doakan yang terbaik untuk teman kalian itu. Apa saat pencarian nanti kami berdua boleh ikut, Pak? Tentu saja boleh jika kalian memang tidak merasa lelah. Kami harus memastikan kalau Sandi selamat dan bisa pulang bersama kami, Pak. Soalnya ibunya Sandi hanya punya Sandi, dan kami harus bisa menyelamatkan Sandi. Kami akan mengusahakan untuk menemukan teman kalian itu, tapi untuk hasilnya lebih baik kalian serahkan kepada Tuhan ya. Kalau sampai harapan kalian akan membuat kalian merasa kecewa. Iya, Pak. Saya sangat berharap teman kami bisa kembali lagi. Kami tidak bisa membayangkan kalau kami pulang tanpa adanya dia. Kami bingung apa yang harus kami ucapkan kepada ibunya, yang saat ini pasti masih sangat berkabung. Harapan tetaplah harapan. Bowo dan Anto terus berharap akan datangnya keajaiban yang akan membawa kabar baik tentang keberadaan Sandi. Mereka harus kembali ke dalam jumlah yang lengkap. Bowo ataupun Anto tidak ingin memberikan rasa kecewa pada ibunya Sandi, sebab hatinya tentu masih sangat rapuh. Tim pencari dari Gunung Guntur yang semula hanya berfokus pada pencarian satu pendaki kini bertambah 1 orang. Petugas dari Gunung Guntur menambah personel untuk mempercepat dan mempermudah pencarian. Anto dan Bowo pun ikut serta dalam kelompok tersebut. Sore nanti kami akan melakukan pencarian. Kalian boleh ikut serta di dalamnya. Kami ikut, Pak. Kami ingin terlibat di dalamnya. Ya sudah. Sekarang kalian bisa rehat dulu karena kalian baru saja turun. Jangan sampai kondisi kalian drop saat ikut dalam pencarian nanti. Terima kasih banyak, Pak. Mohon kabari kami saat akan mulai pencariannya, Pak. Pasti. Bowo dan Anto pun kemudian mencari warung untuk mereka beristirahat. Mereka masih memiliki waktu cukup untuk beristirahat sebelum nantinya naik kembali ke Guntur bersama tim pencari untuk menyelamatkan Sandi. Keduanya beristirahat di salah satu warung yang ada di dekat pos pendakian. Keduanya kemudian memesan minuman dan makanan untuk mengobati rasa lapar yang sudah mereka rasakan. Setelahnya, Bowo dan Anto pun menyempatkan diri untuk tidur terlebih dahulu, melepaskan rasa penat yang mereka rasakan. Namun sebelum mereka memutuskan untuk tidur, keduanya lebih dulu berbincang perihal Sandi. Kalau Sandi tidak ditemukan gimana ya, Toh? Aku sendiri nggak tahu. Kita usahakan dulu yang terbaik untuk Sandi. Aku nggak bisa bayangin gimana perasaan ibunya Sandi. Baru 7 hari dia kehilangan suaminya. Masa sekarang harus kehilangan anak semata wayangnya?
Aku nggak tahu apa yang harus aku ucapkan kepada ibunya Sandi, toh. Aku akan bantu bicara nanti. Rasanya aku nggak mau pulang sebelum Sandi benar-benar ditemukan. Kita coba menetap dulu selama 1 minggu di sini, selama pencarian Sandi. Kalau sampai 1 minggu Sandi benar-benar tidak ditemukan, baru kita bilang ke ibunya. Kita harus berani bicara semuanya. Bowo menghela nafas panjangnya sebab dialah leader dalam pendakian ini, sehingga secara otomatis dialah yang bertanggung jawab atas kesalahan Sandi. Kalau Sandi benar-benar hilang atau bahkan berakhir tewas, mungkin ini akan menjadi pendakian terakhir Bowo. Sandi, kamu di mana? Bowo benar-benar terpukul dengan kejadian yang menimpa Sandi. Jika boleh memilih, lebih baik dia turut hilang bersama Sandi dibandingkan harus selamat namun terus-menerus dihantui rasa bersalah. Aku benar-benar tidak tenang, toh. Aku pun merasakan hal yang sama. Tapi kita juga jangan sampai egois dengan diri kita sendiri. Kita harus rehat lebih dulu, barulah kita fokus untuk mencari Sandi di atas. Dalam situasi ini, Anto berusaha untuk menenangkan Bowo yang terus-menerus merasa bersalah karena dia merasa tidak baik menjadi seorang leader dan menjadi seorang yang dituakan oleh Sandi. Karena tidak ingin terus larut, Anto pun memaksa Bowo untuk beristirahat lebih dulu sebab waktu terus berjalan. Sore nanti mereka harus ikut serta dalam pencarian para pendaki yang hilang, terutama Sandi. Anto tidak ingin dirinya dan Bowo dalam kondisi yang tidak fit saat pencarian nanti. Ayo rehat dulu. Iya, toh. Mereka berdua pun kemudian mulai mencoba untuk memejamkan mata mereka dan mulai terlelap di sebuah warung milik warga. Waktu pencarian pun tiba. Petugas pos pun membangunkan Anto dan Bowo agar keduanya bisa ikut serta dalam pencarian Sandi. Keduanya pun mulai bersiap-siap untuk ikut serta bersama tim pencari dan penduduk sekitar. Pencarian Sandi pun dimulai. Di lain sisi, Sandi dan Agus terus berusaha untuk mencari jalan keluar. Mereka terus berjalan menyusuri jalan yang saat itu sangatlah terjal. Keadaan Agus saat itu pun tidak sekuat Sandi sebab Agus sudah tersesat selama 1 pekan. Meskipun ia terus menunjukkan sikap bahwa dirinya mampu, namun nampak sangat jelas dari wajahnya bahwa Agus sebetulnya sudah begitu lemah. Bahkan tubuh dan baju yang dikenakannya pun sudah sangat kotor. Aku tahu kalau kamu sangat tegar dan kuat, sebab selama sepekan ini kamu sudah tersesat di tempat ini, Gus. Tapi apa kamu yakin kalau kamu baik-baik aja? Aku tidak begitu yakin. Selama aku masih bisa bernapas, itu artinya aku masih baik-baik aja, San. Tapi wajah kamu benar-benar pucat loh, Gus. Mungkin karena logistik yang aku bawa sudah habis, makanya begini, San. Sandi pun kemudian memberikan makanan yang masih ada di dalam ranselnya kepada Agus supaya Agus memiliki tenaga lebih untuk bisa melanjutkan perjalanan. Kalau kamu berikan makanan ke aku, kamu gimana? Aku yakin sebentar lagi kita akan keluar dari sini. Jadi kamu gak perlu khawatir. Mereka berdua pun berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain sebab mereka berada di situasi dan kondisi yang serupa. Saat mereka berjalan menyusuri jalan yang mereka yakini benar, dari jauh terdengar suara gemuruh air yang sangat mirip dengan suara air terjun. Mereka pun merasa bahwa mereka sudah menemukan jalan yang benar. Mereka kemudian bergegas mempercepat langkah mereka menuju air terjun yang mereka dengar. Benar saja, air terjun yang mereka dengar gemuruh airnya benar-benar ada dan saat ini berada di depan mata. Kita harus susulin aliran air ini. Aku yakin arahnya ke sebuah sungai yang akan mengantarkan kita turun ke bawah. Apa kamu yakin? Sangat yakin. Kita bisa berjalan di samping-samping sumber air ini. Apa nggak bahaya? Sandi belum pernah berjalan menyusuri sumber mata air yang seperti diarahkan oleh Agus sehingga ia merasa khawatir jika hal itu justru membahayakan keduanya. Sandi khawatir terpleset atau bahkan jatuh sebab di dekat sana pun ada jurang yang terlihat begitu menyeramkan bagi Sandi. Yang terpenting kita hati-hati saja jalannya, San. Ya udah, aku ikut kamu aja. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ucapan Agus sebab Sandi sendiri pun sangat ingin keluar dari tempat tersebut.
sehingga ia pun mau tidak mau harus mencoba semua opsi yang bisa mengantarkannya kembali ke tempat yang semestinya. Namun sebelum mereka berjalan menyusuri arus sungai dari air terjun yang mereka pijaki saat ini, mereka terlebih dulu mandi di bawah air terjun tersebut, setidaknya untuk menyegarkan kembali tubuh mereka. Sebelum jalan kita mandi dulu yuk. Boleh. Keduanya pun langsung masuk ke dalam air. Tak lupa sebelum itu mereka lebih dulu melepaskan baju pendakian yang mereka kenakan. Mereka sangat menikmati air yang begitu dingin di bawah air terjun yang sangat indah. Namun tiba-tiba saja Sandi merasakan ada sesuatu yang aneh dari kakinya. Kakinya seperti dipegang oleh sebuah tangan yang begitu panjang. Kejadian itu pun membuat Sandi kaget seketika dan langsung beristighfar setelahnya. Astagfirullah. Kenapa, San? Aku ngerasa ada tangannya tiba-tiba pegang kakiku, Gus. Perasaan kamu aja kali. Aku yakin itu bukan hanya perasaan aja, Gus. Sandi pun kemudian mencoba menyelam ke dalam air, namun ia tidak melihat ada yang aneh di dasar air terjun. Gimana, San? Kamu lihat apa di dalam air? Gak ada apapun di dalam sana, Gus. Mungkin tadi ada ikan yang lewat di kakimu, San. Tapi aku yakin itu bukan ikan. Ya udah, anggap aja angin lalu, San. Sandi pun terdiam setelahnya. Ia kemudian memilih untuk naik ke permukaan. Ia bergegas untuk memakai pakaiannya dan mencoba melihat situasi di sekitar air terjun. Pandangannya pun tertuju pada titik atas di mana air terjun itu berada. Ia melihat bayangan putih yang nampak tidak asing seperti sosok kuntilanak. Sandi terus memandang ke arah sosok itu, namun semakin lama bayangan sosok itu semakin nyata hingga Sandi pun tak mampu lagi untuk menatap sosok itu dan memalingkan wajahnya. Kamu lagi apa, San? Gak apa-apa, Gus. Sandi berusaha untuk menutupi apa yang dilihatnya dari Agus karena ia tidak ingin membenarkan apa yang dilihatnya. Ia ingin menganggap bahwa sosok itu tidak pernah ia lihat. Ayo, Gus, jalan lagi. Loh, udah buru-buru. Aku ingin segera keluar dari tempat ini. Aku pun gak tahu udah berapa lama ada di tempat ini. Yaudah, sebentar aku siap-siap dulu. Agus pun ikut naik ke permukaan dan bergegas memakai pakaiannya dan kembali melanjutkan perjalanan. Keduanya berjalan dengan hati-hati. Di sepanjang jalan mereka saling ngobrol untuk menghilangkan penat yang mereka rasakan. Agus menceritakan kisahnya selama hilang di Guntur. Ia kerap kali mengalami kejadian buruk saat pendakian. Ia sadar bahwa dirinya luput dan telah melakukan kesalahan yang tidak semestinya ia lakukan. Ia sempat mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik dan juga melakukan zina tangan saat di pendakian. Agus berpikir bahwa ulahnya lah yang membuat dirinya sampai tersesat, dan mungkin jalan tersesatnya dengan ia mengalami buta arah seperti yang sebelumnya Agus ceritakan kepada Sandi saat pertama kali mereka bertemu. Keduanya sadar bahwa adanya mereka mengalami takdir buruk itu karena ulah mereka sendiri. Kini mereka hanya berharap akan adanya sedikit takdir baik yang berpihak pada mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk merubah semua sikap buruk yang sempat mereka lakukan. Aku menyesal, San. Aku pun sama, Gus. Andai waktu bisa diputar, tentu aku tidak akan melakukan hal yang keliru. Agus pun hanya terdiam. Keduanya terus mengungkapkan rasa penyesalan tersebut tanpa henti. Wajah murung terus terlihat dari keduanya. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk meredakan emosi. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba saja mereka mendengar suara hewan buas dari kejauhan. Mereka kaget seketika. Hal itu didengar pertama kali oleh Sandi. Gus, kita harus lari sekarang. Kenapa, San? Kenapa? Aku dengar suara hewan buas. Kita harus pergi sekarang. Keduanya pun langsung berlari kencang tanpa memperhatikan jalur yang mereka pijaki. Keduanya kerap kali terjatuh saat berlari. Rasa tidak tenang pun membayangi keduanya, sehingga keduanya pun terus berlari dengan begitu kencang. Aku gak mau mati konyol karena hewan buas. Makanya kita harus percepat lari kita. Karena tidak hati-hati, Sandi pun tersandung akar pohon hingga dirinya terpelanting di atas tanah. Darah mengucur hebat dari kaki Sandi. Insiden tersebut membuatnya menjadi lemas dan hampir jatuh pingsan. Melihat Sandi jatuh terkapar, Agus pun bergegas menghampiri Sandi dan langsung menolongnya. Agus memastikan kondisi Sandi yang saat itu terlihat sangat pucat pasi. Sandi, kamu gak apa-apa? Kakiku sakit banget, Gus.
Agus langsung menyobek baju miliknya dan langsung mengikat kaki Sandi yang saat itu masih bercucuran darah dan tidak kunjung berhenti. Hal tersebut dilakukannya sebagai pertolongan pertama bagi Sandi. Gimana sekarang? Masih sakit banget, Gus. Sumpah rasanya aku tidak kuat lagi untuk berjalan. Kamu harus kuat, San. Kalau kamu berhenti sekarang, kamu akan berakhir sia-sia. Tapi kakiku benar-benar sakit, Gus. Sumpah, aku gak kuat lagi. Kita rehat dulu untuk mengobati kaki kamu. Setelahnya kalau kamu masih sanggup untuk jalan, kita baru lanjut jalan. Kalau kamu gak kuat, kita tunggu orang lain menemukan kita. Mungkin saja akan ada keajaiban datang ke kita. Iya, Gus. Agus pun kemudian membawa Sandi menuju tempat yang teduh tak jauh dari air terjun. Agus kemudian mencari beberapa tanaman yang ada di sekitarnya untuk mengobati luka Sandi. Agus berusaha sebaik mungkin untuk mengobati Sandi semampunya berbekal pengalaman yang dimilikinya. Agus dengan telaten merawat luka Sandi hingga hal tersebut membuat luka Sandi semakin mereda. Keringat mengucur deras dari tubuh Sandi menandakan rasa sakit yang dirasakannya sangat-sangat tidak tertahankan. Bahkan Sandi ragu apakah kakinya akan kembali seperti semula atau dia akan berakhir cacat. Ia hanya bisa merenungi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi menimpanya. Kalau aku gak selamat, tolong sampaikan ke ibuku ya, Gus. Kalau aku minta maaf atas segala kesalahan yang telah aku perbuat. Dan sampaikan juga kalau aku sangat menyayanginya. Hei, kamu jangan berbicara begitu, San. Kamu pasti selamat. Tapi aku ragu, Gus. Aku benar-benar tidak yakin dengan kondisiku. Akan kupastikan kamu bisa kembali dengan selamat, San. Sandi pun merasa terharu dengan pernyataannya dikeluarkan oleh Agus. Aku berharap ucapan Agus menjadi nyata dan ia bisa kembali bersama ibu. Setelah beberapa saat, Sandi benar-benar tidak bisa menggerakkan salah satu kakinya tersebut. Kaki yang luka dan penuh dengan bekas darah, ia mengalami mati rasa sehingga ia sendiri pun merasa sangat putus asa. Ia tidak ingin salah satu kakinya tersebut lumpuh karena insiden yang dialaminya tersebut. Tanpa sadar, air mata Sandi pun terjatuh membasahi kedua pipinya. Hal tersebut pun dilihat oleh Agus yang kemudian merasa khawatir kepada Sandi. Kejadian yang kamu alami juga pernah dialami oleh pendaki lainnya. Dan rata-rata mereka pun selamat. Jadi kamu gak perlu berpikiran buruk, San. Akan aku usahakan, Gus. Keduanya belum bisa melanjutkan perjalanan dan keluar dari ketersesatannya tersebut. Keduanya masih terbelenggu dalam insiden yang dialami oleh Sandi. Agus pun menepis keegoisannya tersebut untuk terus membersamai Sandi hingga Sandi pulih dari sakit yang dirasakannya tersebut. Aku benar-benar berhutang budi padamu, Gus. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Tapi aku benar-benar berterima kasih padamu, Gus. Kita hanya berdua di sini. Kalau kita tidak saling bantu, kita akan mati konyol di sini. Ucapan Agus ada benarnya. Jika tidak saling tolong-menolong, tentu keduanya akan memiliki takdir yang buruk karena adanya keegoisan dan rasa enggan membantu satu sama lainnya. Setelah beberapa saat, kondisi Sandi pun berangsur-angsur mulai membaik. Ia kemudian mengajak Agus untuk kembali melakukan perjalanan mencari jalan keluar dari tempat mereka berdiri saat ini. Kondisiku udah mulai baik, Gus. Ayo lanjut jalan. Kamu yakin? Yakin. Kalau kita terus berdiam diri di sini, aku ragu kita akan keluar dengan selamat. Yaudah, ayo. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan menyusuri aliran sungai dari air terjun. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba saja terdengar suara burung gagak dari atas kepala mereka. Burung gagak menandakan akan adanya kematian. Keduanya pun merasa takut seketika. Ada burung gagak, San. Aku khawatir di antara kita berdua ada yang celaka atau bahkan tewas. Semisal itu aku, tolong sampaikan pesan yang sempat aku bicarakan ke kamu ya, Gus. Dalam situasi tersebut, Sandi benar-benar sudah mulai putus asa dengan dirinya sendiri. Ia terus membicarakan tentang kematiannya, sementara Agus terus berusaha untuk menguatkan Sandi agar dia bisa kembali bersemangat akan hidupnya. Terlebih lagi dia masih memiliki keinginan untuk keluar dari tempat tersebut. Jangan bicara begitu, San.
Siapa tahu bukan kamu yang menjadi pertanda dari burung itu. Siapa tahu itu terjadi pada aku. Sandi pun hanya bisa terdiam. Keduanya pun terus berjalan dibersamai oleh suara burung gagak yang terus mengikuti langkah kaki keduanya. Agus dan Sandi yang semula khawatir menjadi terbiasa dengan suara burung gagak tersebut. Di depan sana ada jurang yang cukup curam. Kita harus lebih berhati-hati. Sandi terus mencoba mengikuti arahan Agus sebab kakinya masih cukup sakit untuk berjalan dengan cepat. Keduanya sangat berhati-hati dengan langkah kaki mereka. Hingga tiba-tiba saja terdengar suara mistis yang membisiki keduanya. Kalian tidak akan selamat. Astagfirullahaladzim. Kamu dengar itu, San? Dengar. Dan benar-benar jelas. Mungkin ini sebuah pertanda, San. Pertanda apa? Pertanda kalau aku dan kamu tidak akan selamat. Kalian tidak akan selamat. Sandi pun kembali terdiam saat Agus mengatakan hal tersebut. Kini bukan lagi antara Agus atau Sandi yang selamat, melainkan keduanya mungkin tidak akan selamat, pikir Agus dan Sandi di sepanjang jalan yang mereka lewati. Bisikan tersebut terus membayangi keduanya di sepanjang jalan hingga membuat keduanya tidak fokus di sepanjang perjalanan. Saat mereka melewati jalan dengan jurang yang sangat curam, keduanya pun salah mengambil pijakan hingga keduanya terperosok ke dalam jurang. Karena pijakan yang mereka pilih tidak kokoh dan longsor seketika. Mereka berdua terjatuh ke bibir jurang dan tidak sadarkan diri. Kondisi keduanya sangat memprihatinkan. Kini mereka hanya menantikan takdir baik berpihak kepadanya. Sebab keduanya sudah tidak mampu lagi mengusahakan untuk tetap bertahan. Keduanya sama-sama tidak pernah menyangka jika mereka akan berakhir di tepi jurang di Gunung Guntur. Kesalahan yang mereka anggap sepele nyatanya mampu mengantarkan mereka ke dalam hal buruk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari pun berlalu dan mereka masih tak kunjung sadarkan diri. Sementara itu, di sisi lain Bowo dan Anto sudah mulai melakukan pencarian Sandi. Meski rasa lelah masih menghantui keduanya, namun mereka harus menemukan kembali Sandi dan pulang bertiga, sama persis ketika mereka datang, yaitu bertiga. Pencarian dibagi menjadi dua tim. Tim pertama berfokus untuk mencari Sandi dan tim lainnya berfokus untuk mencari pendaki lain yang hilang, yang tidak lain adalah Agus, orang yang saat ini bersama dengan Sandi. Bowo dan Anto turut serta di dalam tim pertama untuk mencari Sandi. Tim pencari pun menanyakan titik hilangnya Sandi. Sebelum sampai di titik menghilangnya Sandi, mereka lebih dulu menyusuri pos pendakian 1 dan 2, sembari terus melihat sekeliling berharap Sandi berada di pos tersebut. Namun hasilnya nihil. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 3, titik di mana Sandi menghilang kala itu. Di tempat ini Sandi menghilang, Pak. Baiklah, kalau begitu kita berpencar saja untuk memudahkan pencarian. Kita sisir semua titik yang ada di tempat ini. Baik, Pak. Ucap semua tim pencari yang turut serta di dalam pencarian dengan serempak. Tim pun kini dibagi beberapa bagian. Anto dan Bowo pun turut berpencar. Panggilan nama Sandi terus menggema di tempat tersebut. Semua orang bersaut-sautan memanggil nama Sandi. Meskipun tak kunjung mendapat jawaban dari Sandi, seluruh tim pencari sudah melakukan pencarian selama beberapa waktu, namun tak kunjung menemukan Sandi. Alhasil mereka pun kembali ke titik awal. Sandi tidak ada di tempat ini. Kita beralih ke tempat lainnya. Kita mau cari di tempat mana lagi, Pak? Kita akan berfokus ke sebuah air terjun yang tak jauh dari tempat kita berdiri saat ini. Kenapa ke air terjun, Pak? Karena di tempat tersebut kerap kali ditemukan pendaki yang hilang. Bahkan pendaki yang tewas beberapa waktu lalu ditemukan di air terjun tersebut. Apa tempat itu berbahaya, Pak? Tempat itu diyakini sebagai gerbang pembatas antara manusia dengan makhluk gaib. Kita akan coba pergi ke sana. Kalau memang kita tidak menemukan teman kalian di sana, kita akan naik sampai ke puncak Guntur. Baiklah, Pak. Kami ikut bersama tim. Tim pencari bersama Bowo dan juga Anto pun berjalan menuju air terjun yang dimaksud oleh kepala tim. Baik Bowo ataupun Anto sangat berharap bisa bertemu dengan Sandi di tempat tersebut. Mereka juga berharap kondisi Sandi baik-baik saja. Tempat itu sangat licin dan terjal. Kita harus berhati-hati. Kalau tempat tersebut cukup membahayakan, pasti Sandi kesulitan untuk keluar dari tempat itu. Iya, aku juga berpikir begitu.
Kasihan Sandi. Keduanya terus-menerus memikirkan nasib Sandi sebab keduanya tahu bahwa kondisi jalan di air terjun pastilah sangat licin. Mereka terus berharap Sandi bisa selamat dan bisa bertahan di sana jika memang dia berada di sekitar air terjun yang dimaksud oleh kepala tim pencarian. Perjalanan mereka menuju air terjun yang dimaksud oleh kepala tim cukuplah sulit. Banyak bebatuan yang terjal dan jalur yang menanjak, sehingga hal tersebut cukup menyulitkan semuanya. Di tepi kanan kiri jalur pun terdapat jurang yang tentunya sangat membahayakan. Hati-hati, perhatikan pijakan kalian. Perjalanan yang ditempuh cukup memakan waktu, bahkan perjalanan tersebut membuat Bowo dan Anto merasakan lelah yang sungguh sangat. Keduanya meminta tim untuk beristirahat lebih dulu. Boleh istirahat dulu nggak? Boleh, kita rehat dulu ya teman-teman. Bowo dan Anto sangat bersyukur karena seluruh anggota tim pencarian tidak memiliki keegoisan yang tinggi sehingga mereka pun merasa nyaman di tengah-tengah tim pencari tersebut. Mereka pun beristirahat kurang lebih 1 jam untuk menghilangkan rasa lelah. Kepala tim juga membagikan mineral dan 1 bungkus roti kepada semua timnya untuk meredakan rasa lapar dan haus. Maksimalkan istirahat kalian, setelahnya kita akan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka semua pun bergegas untuk menghabiskan makanan dan minuman yang didapat. Setelahnya mereka pun mencoba memijat-mijat kecil kaki lelahnya. Setelah 1 jam berlalu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, mereka pun akhirnya sampai di air terjun yang dimaksud oleh kepala tim. Kepala tim pun kembali membagi anggotanya menjadi beberapa tim untuk menyisir semua bagian yang ada di sekitar air terjun. Kali ini Bowo dan Anto berada di tim yang sama. Di sepanjang pencarian, mereka terus menyebut nama Sandi di dalam doa mereka. Mereka tak henti-hentinya memanggil nama Sandi. Sandi! Lagi dan lagi, Sandi tidak menjawab panggilan mereka. Namun tiba-tiba, salah satu tim ada yang berteriak dan menyatakan bahwa ia menemukan orang di bibir jurang tak jauh dari air terjun. Seluruh tim pun bergegas menuju titik di mana orang yang dimaksud ditemukan. Semoga itu Sandi. Aku pun berharap demikian. Keduanya pun mendekat ke arah seluruh tim yang di bibir jurang. Ternyata benar di sana ditemukan 2 orang pendaki yang tidak sadarkan diri. Tim pencari pun langsung mengevakuasi keduanya. Bowo dan Anto pun melihat ke arah pendaki tersebut dan benar saja, salah satu dari keduanya adalah Sandi. Sandi! Keduanya benar-benar syok melihat Sandi ditemukan dengan keadaan tak sadarkan diri. Mereka masih berharap Sandi hanya pingsan tidak tewas. Pak, itu Sandi teman kami, Pak. Tolong selamatkan teman kami, Pak. Kedua pendaki tersebut yang tidak lain adalah Sandi dan Agus pun berhasil dievakuasi oleh tim pencari. Keduanya pun bergegas dibawa turun oleh seluruh tim. Sandi dan Agus masih belum sadarkan diri. Setelah sampai di bawah, keduanya langsung dibawa ke klinik terdekat untuk dilakukan pertolongan pertama. Sementara Bowo dan Anto masih sangat khawatir apakah Sandi akan selamat atau tidak. Pak, Sandi baik-baik aja kan? Dia masih hidup kan? Saat ditemukan denyut nadi keduanya sangat lemah. Kita tunggu saja hasil dokter setelah memeriksa keduanya. Saya mohon selamatkan teman kami, Pak. Kita serahkan kepada dokter dan Tuhan saja. Kita doakan yang terbaik untuk keduanya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dokter pun memberikan kabar kepada mereka berdua. 1 pendaki tidak bisa diselamatkan, dan 1 lainnya mengalami lumpuh kaki. Mendengar hal tersebut, Bowo dan Anto benar-benar syok. Keduanya masih sangat berharap bahwa pendaki yang selamat adalah Sandi. Siapa yang selamat dan siapa yang tidak, Dok? Pendaki yang tewas memakai jaket berwarna biru dan pendaki yang selamat memakai jaket berwarna merah. Bowo pun sontak langsung mengucap syukur sebab jaket yang berwarna merah adalah Sandi. Itu artinya Sandi dinyatakan selamat. Namun kabar buruknya adalah dia dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Dia lumpuh, sementara pendaki yang tewas adalah Agus, pendaki yang sudah menghilang kurang lebih 1 pekan ini. Itu artinya sudah tidak ada lagi pendaki yang hilang tersesat di Gunung Guntur. Meskipun hal tersebut menambah kasus jumlah tewasnya pendaki di Gunung Guntur.
Kepala tim pencarian pun meminta seluruh anggota yang terlibat di dalam pencarian untuk berkumpul di depan klinik untuk mendiskusikan satu hal. Untuk seluruh anggota tim pencarian bisa berkumpul terlebih dahulu di depan klinik. Saya akan mendiskusikan satu hal. Saya dan Anto juga ikut, Pak. Kalian juga perlu bergabung. Apa yang saya diskusikan juga berkaitan dengan penemuan teman kalian. Seluruh anggota tim pun memenuhi arahan kepala tim. Semua anggota keluar dari klinik dan berkumpul di satu sisi, yaitu di halaman depan klinik. Kepala tim pun langsung bergegas memulai diskusi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dedikasi yang kalian berikan di dalam pencarian ini. Berkat kegigihan dan doa yang selalu kalian panjatkan, 2 orang pendaki yang hilang pun akhirnya berhasil ditemukan. Meskipun hasil dari pencarian tidak sesuai dengan apa yang kita semua harapkan, tewasnya salah satu pendaki dari 2 pendaki yang hilang memberikan pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati saat melakukan pendakian. Sebab tujuan utama dari sebuah pendakian adalah turun dengan keadaan selamat. Ajal memang tidak ada yang tahu, Pak. Benar. Akan tetapi kita juga harus selalu menjaga diri dalam segala kondisi. Untuk kedua pendaki tersebut, apa yang akan kita semua lakukan setelahnya, Pak? Untuk kedua pendaki yang berhasil kita temukan, akan dilakukan pemulangan hingga sampai ke keluarga pendaki-pendaki tersebut. Mengenai pendaki yang tewas, kita akan lakukan perawatan jenazah lebih dulu di sini, baru setelahnya kita akan memulangkannya. Dan untuk pendaki yang selamat akan tetapi mengalami kelumpuhan, kita akan bawa dia ke rumah sakit yang memiliki fasilitas memadai untuk dilakukan perawatan secara intensif. Boleh saya memberitahu kabar ini kepada Ibu Sandi, Pak? Pendaki yang selamat namun mengalami kelumpuhan. Tentu boleh. Terima kasih, Pak. Setelah ini kita langsung lakukan tugas sesuai dengan arahan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dedikasi kalian. Bersamaan dengan ditemukannya kedua pendaki yang hilang, tim pencarian ini pun resmi saya bubarkan. Seluruh anggota tim pun kembali ke tugasnya masing-masing. Bowo dan Anto pun bergegas menelpon ibunya Sandi. Bowo menggunakan telepon genggamnya untuk menelpon Ibu Sandi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, siapa? Saya Bowo, Bu. Enak, Bowo. Kalian udah pulang dari Guntur kah? Kenapa Sandi tidak kunjung pulang? Kami sudah selesai mendaki Guntur, Bu. Tapi hal buruk yang perlu Ibu ketahui. Hal buruk apa, Nak? Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Minta maaf karena apa, Nak? Saya telah lalai, Bu. Maksud kamu apa? Sandi baik-baik aja kan? Maafkan saya, Bu. Rasanya sangat berat memberitahukan ini kepada Ibu. Ada apa, Nak? Tolong beritahu Ibu. Sandi mengalami musibah saat naik ke Guntur, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana kondisi Sandi sekarang? Sandi selamat kan? Bowo hanya bisa terdiam saat Ibu Sandi menanyakan kondisi Sandi kepadanya. Bowo tidak tega memberitahu kebenarannya. Bowo khawatir kondisi Ibu Sandi akan memburuk terlebih lagi. Luka dan musibah meninggalnya ayah Sandi masih sangat membekas di dalam pikirannya. Sementara Ibu Sandi terus memaksa Bowo untuk mengatakan yang sebenarnya berkaitan dengan kondisi anaknya tersebut. Tolong beritahu Ibu kondisi Sandi, Nak. Hanya Sandi yang Ibu punya. Tapi Bowo harap Ibu bisa kuat menerimanya ya, Bu. Sandi kenapa? Bukankah saat dia izin berangkat waktu itu kondisinya baik-baik aja? Bahkan dia sedang tidak sakit saat itu. Iya, Bu. Tapi saat pendakian terjadi insiden yang tidak diinginkan. Sejak awal Ibu sudah melarangnya, tapi Sandi malah bersikeras. Sandi mengalami kecelakaan saat pendakian, Bu. Saat ini dia sedang dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan diagnosa dokter, Sandi mengalami kelumpuhan pada kakinya, Bu.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah sejak awal ibu tidak setuju Sandi naik karena ibu memiliki firasat yang tidak enak. Terlebih lagi dia baru saja kehilangan ayahnya. Tidak sepantasnya dia naik ke gunung saat kondisinya masih berkabung. Kronologis kejadiannya seperti apa sampai anak ibu harus mengalami nasib buruk seperti itu? Bowo pun kemudian menceritakan detail kejadian yang menimpa Sandi kepada ibu Sandi. Sebab sebagai orang tua ia berhak tahu segala hal yang menimpa anaknya. Mendengar Bowo bercerita, ibu Sandi terus-menerus menangis. Belum selesai kesedihannya karena sang suami harus pergi meninggalkannya. Kini bertambah lagi kesedihannya karena Sandi mengalami insiden yang tidak diinginkan. Andai waktu bisa diputar kembali, ia akan memilih untuk lebih tegas ke Sandi dan benar-benar tidak akan memberikan izin kepada Sandi untuk naik ke Gunung Guntur. Mendengar hal buruk yang menimpa anaknya tersebut, ibu Sandi pun bergegas pergi menuju rumah sakit yang sudah diberitahukan oleh Bowo. Sementara sebelum ibu Sandi datang ke rumah sakit, Sandi dijaga oleh Bowo dan juga Anto. Saat itu Sandi tak kunjung sadarkan diri. Hingga hal tersebut membuat Bowo dan Anto terus merasa khawatir. Kenapa Sandi gak sadar-sadar ya? Aku khawatir dia tidak selamat. Sandi pasti selamat. Terlebih lagi dokter sudah mengatakan bahwa Sandi bisa selamat. Sembari menunggu Sandi sadarkan diri, Bowo dan Anto terus mendoakan yang terbaik untuk Sandi. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Sandi pun perlahan-lahan mulai sadarkan diri. Sandi hanya bisa menjawab panggilan Bowo dengan suara yang begitu lirih. Sontak kesadaran Sandi membuat Bowo dan Anto merasa sangat lega. Itu artinya Sandi benar-benar selamat meskipun kondisinya cukup memprihatinkan. Bowo dan Anto pun memanggil dokter untuk mengecek kembali kondisi Sandi. Dan benar saja Sandi benar-benar sudah sadar meski membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihannya. Tidak lama kemudian ibu Sandi datang ke rumah sakit. Ia kemudian langsung menghampiri Sandi yang saat itu sudah sadarkan diri. Ibu Sandi pun langsung memeluk Sandi dengan begitu erat. Air matanya pun pecah seketika saat sang ibu melihat kondisi Sandi yang benar-benar memprihatinkan. Setelah kondisi mulai tenang, semua orang di hadapan Sandi pun mulai menanyakan detail kejadian yang menimpanya hingga Sandi bisa sampai di bibir jurang, terjatuh dan berakhir lumpuh. Sandi langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Semua orang terlihat sangat syok sesaat setelah mendengar cerita Sandi tersesat dan bagaimana cara dia keluar dari tempat yang mengerikan tersebut. Semua orang bersyukur sebab Sandi masih bisa dipertemukan dalam keadaan selamat. Sandi pun kemudian menanyakan tentang rekannya yaitu Agus kepada Bowo dan juga Anto. Ia ingin memastikan bahwa Agus pun bisa selamat. Kalian nemuin pendaki lain di dekat tubuhku nggak saat itu? Ada. Gimana kondisinya? Bowo dan Anto pun hanya terdiam. Namun Sandi terus memaksa Bowo dan juga Anto untuk berbicara. Dia tidak selamat. Saat itu juga pecah tangisan Sandi. Banyak sekali penyesalan yang bersarang di pikirannya saat itu. Ia benar-benar menyesal akan semua hal yang ia lakukan. Kesalahannya sengaja diperbuatnya dan banyak hal lainnya. Sejak saat itu, Sandi memutuskan untuk tidak lagi melakukan pendakian. Sekian dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.